Jika dia bisa membuat mereka semua mencapai tingkat kekuatan level dewa, hanya mungkin, mereka semua akan selamat dari masa depan apokaliptik yang dia tahu akan datang. Jadi, Rowan berdeham dan meminta perhatian semua orang karena dia membutuhkan bantuan dari seluruh kelas. Pertama, dia memanggil Isidore, Marissa, Leon, dan semua kutu buku sihir yang tidak akan menyentuh pedang bahkan jika nyawa mereka bergantung padanya. Kemudian, dia menyapa Flora, Sebastian, Lucas, dan geng pedang yang bahkan belum pernah melangkah ke kuliah sihir. Semua siswa diam-diam emosional karena anak emas baru akademi ini mengingat nama mereka satu persatu. Maksudku, ini adalah karakter latar belakang, dan dia masih tahu siapa mereka. Sophie, yang selalu ingin tahu, menyela bertanya mengapa dia tiba-tiba mengungkit ini. Rowan menjelaskan dia ingin semua orang mengambil kedua kursus, sihir dan ilmu pedang. Dia khawatir dia mungkin meminta terlalu banyak. Tapi disinilah letak lucunya. Siswa perempuan sudah yakin karena pesona protagonis Rowan sudah mencapai 100, jadi mereka melakukan apapun yang dia minta saat ini. Tanpa bohong. Siswa laki-laki, bagaimanapun, mereka melihat proposal ini dengan curiga. Seperti, bro, kita sudah memilih kursus kita karena suatu alasan. Mengapa kita harus menambah pekerjaan lagi? Rowan mengerti. Tapi alih-alih berdebat, dia memutuskan tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dia menoleh ke teman sekamarnya, Lucas, orang terakhir yang pernah kamu harapkan di kelas sihir, dan memintanya untuk mencoba studi sihir dasar selama 1 hari. Dan entah bagaimana dengan ketulusan murni dan energi protagonisnya, Rowan berhasil melakukannya. Tidak ada yang bisa menolak wajah pria ini. Profesor Arthur, dekan studi sihir, berjalan ke ruang kuliah dan hampir melakukan melihat 2 kali karena tidak ada kursi kosong. Dia mendengar desas-desus tentang Rowan yang meyakinkan semua orang untuk hadir. Dan sejujurnya, dia merasa bersemangat melihat ruang kuliah yang benar-benar penuh untuk sekali ini. Semua berkat Rowan. Rowan hanya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa sihir bukanlah sesuatu yang misterius dan mustahil. Mendengar dia berbicara tentang sihir dengan semangat yang begitu tulus, Profesor Arthur menjadi penasaran dan bertanya apa yang ingin Rowan demonstrasikan. Rowan meminta izin untuk menggunakan platform pengajaran sebentar. Profesor itu tertawa dan dengan hangat mengundangnya ke depan. Bagian depan karena kenapa tidak, Lucas duduk di bangku penonton di sebelah Sophie, entah harus merasa malu atau bangga karena teman sekamarnya itu benar-benar tidak punya rasa takut sama sekali. Sementara itu, saat Rowan bersiap untuk melakukan aksinya, ada pemandangan yang sama sekali berbeda terjadi di luar ruang kuliah. Seseorang penting dari serikat muncul di kelas tahun pertama sepagi ini. Profesor Daphne langsung menyadari bahwa kedatangannya pasti ada hubungannya dengan Rowan. Direktur Lazarus menakui, ya, anak itu memang salah satu alasannya, tapi memantau sekolah secara teknis memang bagian dari pekerjaannya juga. Selain 2 petugas serikat, Nona Sinarunner juga muncul karena hari itu adalah hari liburnya. Meskipun menyebutnya hari libur rasanya berlebihan, karena wakil Kapten Oscar tetap memberinya tugas untuk ditangani. Namun, inilah bagian yang paling menarik. Tuan Diego Sanchez meninggalkan tempat latihan ilmu pedang kesayangannya untuk menghadiri kelas sihir. Rupanya, ia mendengar bahwa pendekar pedang mahasiswa baru terbaiknya mendaftar kelas sihir hari ini dan ingin melihat apa yang membuat semua orang begitu heboh. Di sampingnya adalah sang kepala sekolah sendiri, yang pada dasarnya hanya ikut untuk menemani Direktur Lazarus. Profesor Daphne melihat jajaran VIP Akademi dan serikat ini dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak boleh mengganggu kelas dalam kondisi apapun. Mereka di sana hanya untuk mengamati dengan tenang. Begitu ia membuka sedikit pintu ruang kuliah, ia langsung disambut oleh hawa panas yang menyengat. Ada api merah membara yang melayang di udara, menghabiskan seluruh oksigen di dalam ruangan. Namun, sangat kontras dengan api yang destruktif ini, anak yang membuatnya tampak sangat tenang. Rowan berdiri di sana dengan raut wajah yang memancarkan kegembiraan dan kekaguman yang murni. Profesor Arthur telah memasang pelindung sihir untuk melindungi siswa lain sementara pemuda kita dengan santainya memamerkan bola api yang sempurna. Dan tidak peduli seberapa berbakat seorang siswa, mantra bola api bukanlah sesuatu yang seharusnya dicoba oleh seseorang seusia Rowan. Mantra ini benar-benar di luar kurikulum tahun pertama. Jangankan bola api, panah api saja, yang tingkatannya jauh di bawah bola api, tidak dikuasai siswa sampai tahun kelima mereka. Itu pun hanya bagi mereka yang memiliki bakat alami. Jadi, bagaimana mungkin anak kecil ini memecahkan kode mantra yang seharusnya tidak ia sentuh selama 5 tahun ke depan? Semua siswa begitu terpesona oleh api itu sehingga benar-benar tidak ada satupun dari mereka yang menyadari sekelompok orang penting yang baru saja masuk. Sang kepala sekolah menatap bola api itu, berpikir bahwa ia belum pernah melihat mantra yang memancarkan energi semurni dan sehalus itu. Rasanya hampir seperti melihat sihir suci. Diego adalah seorang ahli pedang, tetapi bahkan ia tahu bahwa kepadatan dan stabilitas mantra ini sangat tidak normal. Direktur Lazarus berpikir ini benar-benar melampaui akal sehat. Tentu, secara teknis mahasiswa tahun pertama seharusnya tidak melakukan ini, tetapi bola api dikategorikan sebagai mantra sederhana dalam skala yang lebih besar. Meskipun begitu, melihat Rowan menahan bola api ini di udara tetaplah gila. Bagian anehnya, api itu mempertahankan ukuran dan suhu yang konsisten tanpa sedikit pun berkedip. Menurut logika, ini bukan bola api biasa. Ini adalah sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Sienna pernah menyaksikan indera mana alami Rowan yang luar biasa sebelumnya, tetapi ia masih bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang tumbuh di tempat penampungan yang korup mampu melakukan sihir tingkat lanjut yang begitu indah. Ia benar-benar terhanyut oleh api yang menari di tengah ruang kuliah yang padat ini. Kemudian ia tersadar dan mengingatkan semua orang tentang kondisi Rowan yang pingsan kemarin. Iya, khawatir anak itu mungkin belum sepenuhnya pulih. Jadi mungkin ia tidak seharusnya memaksakan diri dengan demonstrasi sesulit itu. Mungkin seseorang harus turun tangan dan menyuruhnya untuk tenang. Namun, tidak ada orang dewasa yang ingin menginterupsi. Mereka semua terlalu terpesona oleh apa yang mereka saksikan. Tetapi sejujurnya, tidak ada yang perlu khawatir karena pemuda itu memegang kendali penuh. Ia memompa aliran. Mana yang konstan ke benda itu menggunakan teknik khususnya sendiri. Baginya, menjaga aliran mana itu tetap halus dan stabil jauh lebih penting daripada membuat ledakan sebesar mungkin. Ia tidak ingin api ini berubah menjadi bencana nuklir jika alirannya tidak stabil. Tetapi ini adalah Rowan, jadi jelas hal itu tidak akan terjadi. Dan sementara ia dengan santai mempertahankan sesuatu yang bisa dibilang sebagai bola maut, ia sebenarnya jauh lebih tertarik pada pelindung sangat kuat yang baru saja dipasang Profesor Arthur untuk melindungi semua orang. Rowan bisa merasakan adanya tumpang tindih antara cara kerja pelindung tersebut dengan kekosongan tanpa akhir yang mengerikan dari ritual itu. Keduanya terlihat
terlihat agak mirip tetapi memiliki fungsi yang sangat berbeda. Otaknya mulai berpikir jauh, apa yang akan terjadi jika aku melemparkan bola api ini langsung ke pelindung itu? Pikiran impulsif yang muncul begitu saja. Namun, daripada menguji teori itu dan berpotensi mengubah semua orang menjadi camilan renyah, ia memuji Profesor Arthur dan dengan santai bertanya apa nama mantra pertahanannya. Sang profesor tua langsung terdiam karena ia benar-benar terkejut. Maksudnya, mempertahankan mantra selama ini membutuhkan fokus yang luar biasa. Namun, anak ini malah bisa melakukan percakapan penuh sambil tetap mempertahankan kendali sempurna atas sihirnya. Keberanian mutlak dari anak ini. Sebelum hal yang lebih liar terjadi, Arthur memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia memanipulasi pelindungnya untuk membungkus dan memadamkan api tersebut sepenuhnya. Bukannya kecewa, Rowan justru merasa kagum melihat betapa bersihnya gerakan itu. Dengan langkah terakhir sandekan, bola api itu benar-benar lenyap dan semua orang di ruangan itu terengah-engah setelah menahan napas sepanjang peristiwa yang menegangkan itu. Melihat ancaman muda ini, Profesor Arthur benar-benar tidak bisa memutuskan apakah ia harus memarahi anak ini atau memberinya penghargaan karena telah melanggar setiap aturan keselamatan sihir yang pernah ditulis. Saat itu juga, Direktur Lazarus dengan percaya diri berjalan ke atas panggung sambil bertepuk tangan untuk pemuda kita. Ia menjawab pertanyaan Rowan sebelumnya, menjelaskan bahwa pelindung itu adalah gerakan khas Arthur, yaitu Azure Flame Barrier. Mendengar ini, Rowan menoleh ke profesornya dan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah nama yang keren. Arthur menjawab, aku tidak menamainya. Yang berarti orang lainlah yang memberkati mantranya dengan judul yang luar biasa karena mereka sedang membahas tentang nama. Sang Dekan bertanya apakah penampilan berapi-api Rowan juga punya nama. Bingung, Rowan menjawab, tidak Pak, saya hanya menunjukkan bola api dasar kepada kalian. Tidak ada yang istimewa. Tetapi siapapun dengan setengah otak dan pengetahuan sihir yang cukup pasti tahu bahwa mantra itu bukan sekadar bola api biasa. Dan Rowan, lebih dari siapapun, seharusnya tahu itu. Ia membuang muka dan mengakui bahwa ia berpura-pura bodoh. Ia sebenarnya belum menamai tekniknya. Direktur Lazarus memotong pembicaraan dengan mengatakan sebagai kepala biro, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan apa yang terjadi di sini. Ia bertanya mengapa Rowan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Tanpa ragu, Rowan menjawab langsung. Ia yakin bisa mengendalikan api itu dan yakin Profesor Arthur akan melindunginya apapun yang terjadi. Ia tidak punya agenda lain kecuali menunjukkan kepada teman-teman sekelasnya apa yang mungkin dilakukan. Ia ingin memberi mereka kepercayaan diri pada sihir mereka sendiri. Mungkin beberapa penasaran, tetapi terlalu takut untuk mencoba. Sang Dekan menunjukkan bahwa merapat bola api sebelum kelulusan sudah sangat luar biasa. Jadi, apa sebutan untuk mahasiswa baru yang melakukan itu? Ini adalah cara Rowan membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ia hanya bisa berbicara seperti ini karena ia benar-benar tidak sadar betapa jeniusnya dia sebagai anomali alam. Yang sesungguhnya, tetap saja, Profesor Arthur merasa agak canggung sebagai seorang pendidik. Ia bertanya-tanya apakah ia secara tidak sengaja menghambat generasi muda dengan metode pengajarannya yang kuno. Anak muda ini baru saja menyadarkannya bahwa pendekatan sekolah lamanya mungkin tidak berhasil untuk setiap siswa. Kemudian, Rowan menoleh ke dekan dan meminta sedikit waktu lagi di panggung. Masih ada sesuatu yang lain yang ingin ia tunjukkan kepada semua orang. Kali ini, pemuda kita memanggil teman sekamarnya, Lukas, membuat Lukas benar-benar terkejut. Lukas berteriak dalam hati, mengapa aku yang jadi kelinci percobaan, namun tetap berjalan menuju panggung? Karena apalagi yang bisa ia lakukan? Begitu Lukas sampai di sana, Rowan dengan bersemangat menjelaskan bahwa ia ingin membantu pendekar pedang ini merapal mantra pertamanya. Menurut Rowan, sihir dan ilmu pedang hanyalah dua rasa berbeda dari manipulasi mana. Lukas melatih tubuhnya dalam mana setiap hari, jadi ia seharusnya bisa mencoba sihir juga, bukan? Masalahnya adalah, pria yang sudah gagal di tahun pertama sebanyak 3 kali ini belum pernah membuka buku sihir seumur hidupnya. Bagaimana mungkin ia bisa merapal mantra? Rowan menyarankan untuk memulai dengan mantra lisan, karena Lukas tidak punya pelatihan sihir sama sekali. Sebuah mantra lisan seharusnya lebih mudah daripada mencoba menggambar lingkaran sihir atau mencari rumus. Jadi, Rowan perlahan mulai melafalkan mantra berapi-api ini dalam bahasa kuno. Lukas mencoba menirunya, tetapi tidak bisa melafalkan kata-kata aneh itu. Rowan berusaha sebaik mungkin untuk tetap sabar dan mengajar Lukas dengan antusiasme tinggi, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun. Pemuda kita benar-benar mengira seseorang yang gagal di tahun pertama 3 kali setidaknya akan tahu bahasa kuno sekarang. Namun tidak, tetap saja ia tidak menyerah. Robert menerjemahkan mantra itu untuk menjelaskan apa yang sedang mereka coba buat. Mulai melafalkan puisi seperti itu dengan ritme yang unik. Lukas merasa sangat canggung memikirkan harus membaca sihir seperti orang yang ditolak di pameran Renaissance. Robert terus melanjutkan dengan versi terjemahan sambil mengawasi teman-teman sekelasnya. Semakin lama ia berbicara, semakin bingung dan tersesat semua orang. Tiba-tiba, pemuda kita dilanda perasaan tidak berdaya. Ia pikir ia bisa naik ke panggung dan membagikan pengetahuannya. Tetapi tidak ada yang mengerti apa yang sedang ia coba lakukan. Jika mereka terjebak di titik nol, bagaimana dengan nasib buruk yang menunggu dalam 10 tahun ke depan? Jika mereka tidak menjadi lebih kuat, Robert tidak tahu harus berbuat apa. Ia memulai dengan apa yang menurutnya mantra lisan termudah yang mungkin dilakukan. Sesuatu yang bahkan Lukas seharusnya bisa pahami. Namun tidak hanya siswa lain yang tersesat. Bahkan Sophie pun terlihat benar-benar bingung, seolah-olah Robert berbicara dalam bahasa Klingon. Sang anak ajaib hanya membeku. Sebelum semuanya berubah menjadi serangan kecemasan penuh, Arthur turun tangan. Untuk mengendalikan situasi, memuji Robert atas percobaan pertama yang solid dalam mengajar. Meskipun demikian, ia bertanya apakah Robert bisa mengajarkannya rumus mantra untuk mantra lisan yang dimodifikasi ini. Permintaan itu menyadarkan Rowan dari kepanikannya. Ia menggunakan telekinesis untuk mengambil sepotong kapur dan mulai menulis rumus lengkap di papan tulis. Semua orang sama-sama kagum dan terhibur dengan betapa halusnya gerakan itu. Seolah, Bung itu bahkan tidak butuh tangannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menuliskan cetak biru lengkapnya. Arthur memanggil pelindungnya lagi, tetapi kali ini ia melindungi orang-orang di atas panggung alih-alih penonton. Direktur Lazarus dan Sang Dekan mempelajari tulisan di papan tulis dengan fokus penuh. Saat ditanya di mana ia mempelajari rumus ini, Rowan dengan santai mengatakan ia tidak pernah menyalinya. Ia melihat apa yang Profesor Arthur tulis dan hanya mengubahnya sedikit. Siapapun dengan mata terlatih dapat langsung tahu bahwa ini bukan sekadar perubahan sederhana. Anak itu menyesuaikan beberapa hal untuk menciptakan mantra yang bekerja lebih baik untuk dirinya secara pribadi. Ia tidak menyadari betapa gilanya kliennya sebenarnya
sebenarnya, tetapi ia pada dasarnya mengatakan ia menciptakan rumus mantra yang benar-benar baru dari nol. Sang direktur dan dekan bertukar pandang. Mereka perlu melakukan pembicaraan serius tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya dan akan mengadakan pertemuan di tempat lain. Sebelum pergi, Direktur Lazarus berterima kasih kepada pemuda kita karena telah memamerkan rumus yang begitu inovatif. Sementara itu, sang dekan menoleh ke arah peri ke-8 dan menanyakan namanya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Sienna dari Pilar Keyakinan, memberi hormat dengan sangat formal. Kemudian sang dekan secara tidak terduga menyerahkan sisa kuliah hari ini kepadanya. Ia bisa mengajar mereka apa saja, beritahu mereka untuk belajar, berlatih ilmu pedang, atau apapun. Apapun boleh asalkan tidak ada yang mati. Profesor Diego juga punya keberanian untuk menyerahkan kelas berikutnya kepada Sienna yang malang, yang secara harfiah baru saja berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Sebelum ia pergi, ada satu hal terakhir. Profesor Arthur melepaskan pelindung sihir yang memisahkan mereka dari para siswa. Orang-orang dewasa itu pergi untuk membahas beberapa urusan serius, meninggalkan Sienna sendirian dengan ruang kelas yang penuh dengan mahasiswa tahun pertama yang kacau. Ruang kuliah berbisik-bisik tentang apa yang baru saja terjadi. Sienna membungkam mereka semua dengan membanting tangannya ke meja. Satu gerakan itu menakuti sebagian besar siswa hingga terdiam. Sienna, pelari dari Pilar Keyakinan, mengumumkan bahwa ia telah ditugaskan sementara untuk menggantikan sisa kelas. Ia akan memperlakukan ini sebagai kelas sungguhan, dan mereka sebaiknya melakukan hal yang sama. Semua orang harus berpartisipasi seolah-olah ia adalah profesor sungguhan. Sienna mungkin terdengar profesional dan percaya diri, tetapi di dalam hatinya ia sedang panik. Ia benar-benar berada di luar kemampuannya di sini. Ia tidak dibangun untuk mengajar, kawan. Dan, ya, bisakah kau menyalahkannya? Ia seharusnya menjadi tentara di lapangan dan pemandangan indah bagi kita. Tunggu, itu tidak benar. Bagaimanapun, seluruh fakultas, termasuk semua orang yang menyaksikan pameran sihir Rowan, baru saja dipanggil untuk rapat darurat. Beberapa profesor ini merasa cemas karena rupanya rapat komite darurat seperti ini belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa dari mereka bahkan belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Mereka duduk di sana berkeringat seperti, apa yang sebenarnya terjadi? Direktur Lazarus masuk dengan sikap profesional dan tenang seperti biasa, siap untuk menyampaikan agenda utama tentang kebijakan pendidikan akademi serikat. Hal pertama yang dibahas adalah pemuda kita, Rowan, yang secara harfiah menjadi alasan mereka semua berada di sini. Profesor Arthur berdiri dan memaparkan semua fakta tentang anak ini dan situasi bola apinya. Pikiran pria tua itu tercengang karena rupanya mahasiswa baru ini, seorang tahun pertama, baru saja melihat mantra yang kompleks dan berkata, tidak, aku akan melakukan caraku sendiri, dan menciptakan sesuatu yang benar-benar unik. Tentu, kekuatannya lemah, tetapi ia benar-benar mengedit rumus sihir, seperti ia sedang melakukan remix pada sebuah lagu. Kemampuan untuk merekonstruksi mantra dengan bebas seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jelas, beberapa profesor lain memandang skeptis pada seluruh situasi ini. Tetapi apa yang bisa mereka katakan jika dekan studi sihir sudah memverifikasi semuanya? Direktur Lazarus bahkan berjanji untuk mengerahkan sumber daya biro untuk menganalisis ini lebih lanjut. Jadi pada dasarnya, mereka harus menerima bahwa anak ini mungkin baru saja menemukan cara yang sama sekali baru dalam mendekati sihir. Keren. Jadi Rowan terdengar seperti jenius sekali dalam satu generasi, bukan? Tetapi sebagai akademi, mereka harus mencari cara untuk benar-benar mengajar anak ajaib ini tanpa membuat kesalahan. Beberapa profesor ingin tetap menggunakan metode lama, tetapi yang lain seperti, bro, jenius ini membutuhkan pendidikan khusus yang sesuai dengan levelnya. Masalahnya adalah pendidikan yang dipersonalisasi bertentangan dengan prinsip lembaga publik mereka. Mereka tidak mampu mengacaukan ini dan kehilangan seseorang yang begitu berbakat. Kemudian seorang profesor menyarankan untuk membiarkannya bergabung dengan serikat lebih awal, dan segera seluruh ruangan mulai berdebat. Semua orang berteriak satu sama lain tentang ide itu. Namun, mereka setuju. Pendidikan lapangan sepertinya langkah yang tepat, tetapi mereka harus berhati-hati. Jadi mereka bertanya apakah ada kekhawatiran lain tentang anak itu. Arthur terdiam sejenak, dan kau bisa tahu ia sedang berpikir keras. Akhirnya, ia menjatuhkan bom. Rowan mungkin memiliki beberapa masalah kepribadian. Profesor lain benar-benar bingung karena, berdasarkan kabar yang beredar, anak itu dikenal baik dan sopan. Arthur tidak menampik hal tersebut, namun ia khawatir Rowan tidak benar-benar memahami perasaan orang lain. Perlu diingat, pihak serikat sangat mengutamakan kemampuan dan performa di atas segalanya. Dengan bakat Rowan yang luar biasa, ia akan langsung menjadi pusat perhatian. Namun, dengan kepribadiannya saat ini, ia mungkin akan kesulitan untuk diterima. Ia bisa saja gagal di tahap akhir. Ujian masuk, yang sebenarnya hanyalah sesi wawancara sederhana dengan seseorang yang peduli pada karakter. Beberapa profesor langsung membela Rowan, berargumen bahwa tindakannya didasari oleh niat baik. Ia hanya kurang peka dan tanpa sengaja membuat orang lain merasa tidak nyaman. Agar siswa dapat berkembang bersama, tingkat keahlian haruslah seimbang. Namun, kesenjangan antara anak ajaib ini dengan mahasiswa baru lainnya terlalu jauh. Kita berbicara tentang seorang anak yang mampu menciptakan sihir baru secara spontan. Karena dewan hanya berputar-putar tanpa solusi, Direktur Lazarus menyarankan agar mereka memanggil anak itu untuk wawancara. Semua orang setuju, jadi tidak ada yang keberatan. Sesaat kemudian, Rowan diantar ke ruang fakultas dan duduk di meja rapat yang besar, tampak gugup. Luar biasa. Profesor Daphne mencoba membuatnya merasa nyaman dan menanyakan perasaannya. Ia menebak Rowan merasa tidak enak atas kejadian dengan luka sebelumnya, dan tebakannya tepat sasaran. Rowan mengakui bahwa ia frustrasi karena tidak memahami kemampuan temannya dengan benar. Arthur ikut berbicara untuk menghiburnya, menjelaskan bahwa kesulitan dalam mengajarkan sihir saat ini telah menunjukkan kenyataan pahit tersebut kepadanya. Jadi, Rowan terus duduk di sana, terlalu banyak berpikir, dan membentuk beberapa teori tentang teman sekelasnya. Mungkin Lucas tidak serius mendalami sihir karena ia memang tidak tertarik. Mungkin ia mulai berlatih pedang terlalu dini sehingga otaknya hanya berkembang untuk keahlian itu saja. Mungkin Rowan telah menekan temannya untuk fokus pada hal lain tanpa memikirkan situasi pribadinya. Ia merasa menyesal dan malu akan semua ini. Namun kemudian, dan disinilah segalanya
segalanya menjadi gila. Anak itu menjatuhkan bom lain. Ia juga khawatir kalau Lukas dan beberapa teman barunya mungkin sedang sakit. Si jenius mutlak ini benar-benar berpikir teman-teman sekelasnya yang normal itu mengidap penyakit hanya karena mereka memiliki tingkat bakat yang biasa saja. Maksud saya, ayolah, apa-apaan ini? Arthur dengan cepat menenangkan Rowan. Tidak ada penyakit apapun. Mendengar kata-kata profesor tua itu membantu si jenius eksentrik kita sedikit lebih tenang. Melihat Rowan tersenyum, Direktur Lazarus bertanya mengapa ia begitu bersemangat untuk mengajari semua orang sihir sejak awal. Rowan menjelaskan bahwa tidak harus spesifik tentang sihir. Ia hanya ingin tumbuh lebih kuat bersama teman-teman barunya agar mereka semua bisa menjadi anggota resmi serikat di masa depan. Mendengar jawaban yang sangat polos dan tulus ini, semua kekhawatiran para profesor menguap. Kekhawatiran mereka tentang kepribadian Rowan sirna. Profesor Daphne menatapnya dengan penuh kebanggaan. Dengan itu, Rowan diizinkan keluar. Pertemuan berjalan dengan baik dan akhirnya ia bisa bernapas lega. Beberapa jam kemudian, para profesor ini benar-benar menulis kebijakan pendidikan baru untuk tingkat pertama. Mereka akan menyesuaikan dengan kecepatan belajar setiap siswa. Kemampuan akademik akan diselaraskan dengan siswa terbaik, sementara perkembangan sosial disesuaikan dengan rata-rata. Akademi serikat akan menempuh arah yang benar-benar baru. Bayangkan betapa berbakatnya Anda sampai-sampai secara tidak sengaja mereformasi seluruh sistem pendidikan sekolah Anda. Seluruh fakultas bekerja semalaman untuk menyusun detailnya. Keesokan harinya, mereka langsung menerapkan kurikulum baru ini. Tanpa peringatan, tanpa penundaan, mereka langsung mengubah segalanya dalam semalam. Di lapangan latihan, ada sebuah pengumuman. Profesor Diego Sanchez mengumumkan bahwa ilmu pedang dan sihir kini menjadi mata pelajaran wajib bagi semua siswa. Lukas bahkan tidak mendengar pengumuman itu karena ia menguap dengan sangat keras hingga bisa membangunkan orang mati. Ron terkejut betapa cepat mereka melakukan perubahan ini. Lebih lanjut, anggota aktif serikat kini akan bergabung di setiap kelas sebagai instruktur asisten. Siswa bisa bertanya dan belajar dari pengalaman lapangan mereka yang nyata. Selain itu, Rowan, Sophie, dan Lukas akan berlatih secara eksklusif bersama, melakukan rotasi tanding. Lukas sangat antusias. Ia sudah tidak sabar untuk menguji kemampuan teman sekamarnya. Sophie pun tak kalah bersemangat karena ini adalah kesempatannya untuk melihat bagaimana keterampilan pedangnya dibandingkan dengan yang terbaik. Lukas segera menantang Rowan untuk bertanding lebih dulu. Sophie menunggu giliran berikutnya. Saat gilirannya tiba, tidak butuh waktu lama sebelum pedang kayunya terlepas dari tangannya. Ia pikir setidaknya ia bisa memberikan perlawanan yang layak, tapi mimpi itu cepat sekali pupus. Rowan adalah monster mutlak yang membaca gerakan pedangnya seolah ia sudah memegang naskahnya lebih dulu, tetapi Sophie tidak menyerah. Ia melihat celah singkat, namun tidak bisa memanfaatkannya dengan lebih banyak latihan. Mungkin ia bisa benar-benar mendaratkan serangan. Setelah pulih dari kekalahan yang mengejutkan, ia dengan hormat menjabat tangan Rowan dan bertanya apakah Rowan bisa melihat kelemahan utama dalam tekniknya. Rowan dengan santai menjelaskan bahwa aliran mananya sedikit tidak tepat. Jika ia menyesuaikan arah alirannya, ia akan meningkat dengan cepat. Lukas menimpali dan menyederhanakannya dengan mengatakan bahwa ia harus berhenti mengayunkan pedang secara liar dan fokus pada presisi. Selain itu, kakinya terkadang goyah, mungkin karena kekuatan kaki yang lemah. Rowan setuju bahwa Lukas kasar, tetapi poin-poinnya valid. Namun, penjelasan Lukas tidak mencakup semuanya. Saat ini, Sophie membagi mananya 50-50 antara tubuh bagian atas dan bawah. Jika ia menggeser lebih banyak mana ke tubuh bagian bawah untuk stabilisasi yang lebih baik, kuda-kudanya akan meningkat drastis. Jadi, sementara Rowan memberikan saran yang sangat berharga, Lukas justru mengejeknya. Melihat tiga siswa terbaiknya berinteraksi dengan cara unik mereka masing-masing membuat Profesor Diego tersenyum. Ia berpikir tidak mungkin Profesor Arthur benar tentang Rowan yang memiliki masalah kepribadian. Melihat betapa polos dan baik hatinya anak ini, ia menyadari para orang dewasa terlalu khawatir tanpa alasan. Beberapa hari berlalu dan anak itu kembali menemui sang profesor untuk percakapan dari hati ke hati di ruang fakultas. Wanita ini pada dasarnya telah menjadi ibu peri baginya, memastikan ia memiliki semua yang ia butuhkan untuk menjalani kehidupan sekolah. Dan sejujurnya, anak itu telah berkembang pesat. Ia tidak lagi berjalan dengan beban emosional tentang teman-temannya. Ia benar-benar memahami mereka sekarang dan tahu kekuatan, kelemahan, dan segalanya. Daphne duduk di sana dengan rasa bangga yang luar biasa karena si jenius ini akhirnya tahu cara memiliki empati dasar manusia. Sekolah memperlakukan Rowan dengan cukup baik. Teman-temannya menyemangatinya, berbagi camilan, dan menjalani kehidupan akademi yang menyenangkan. Namun, ada situasi lain yang membuat Rowan benar-benar bingung. Para gadis terus mengajaknya keluar seolah mereka terus memberi kode, memintanya berbelanja atau melihat bunga sepulang sekolah. Dan si kutu buku ini sama sekali tidak mengerti apa hubungannya semua itu dengan studinya. Profesor Daphne di sana berusaha untuk tidak tertawa karena kita tahu hormon itu ada dan orang mulai jatuh cinta pada usia ini. Tetapi Rowan, respon standar setiap undangan darinya pada dasarnya adalah, tidak, mari belajar bersama saja. Anak ini sangat polos, energi jomblo akut. Jadi Daphne memutuskan untuk menggali lebih dalam dan bertanya, apakah ada gadis yang dengannya ia merasa sangat dekat. Orang pertama yang terlintas di kepalanya adalah Sophie. Ia berkata, ya, dia berbeda dari gadis-gadis lain. Dan sebelum Anda bersemangat, ia langsung menjelaskan bahwa Sophie adalah ahli pedang yang hebat dan satu-satunya siswa tahun pertama lain yang bisa menghasilkan api. Hal yang benar-benar romantis, kawan. Namun sebenarnya, Rowan telah semakin dekat dengan dirinya setelah mengetahui latar belakangnya. Dan itu agak menyedihkan. Ternyata Sophie adalah anak haram dari keluarga bangsawan ternama, dan ayahnya hanya mendaftarkannya ke serikat untuk pengaruh politik. Jadi, ia berada di bawah tekanan besar sejak lahir. Anak kita melihatnya sebagai teman dekat yang bisa ia pelajari, yang manis, tetapi juga sangat menunjukkan bahwa ia nol dalam hal asmara. Lalu ada Lukas, musketeer ketiga mereka. Rowan sangat menghormati kekuatan fisik pria ini dan mengakui ada banyak yang bisa ia pelajari darinya. Namun kemudian, dan saya hampir tertawa sampai mati, Rowan menjatuhkan teori pribadinya tentang Lukas. Ia pikir pria itu berlatih terlalu banyak sehingga otaknya benar-benar dipenuhi otot, itulah sebabnya ia benci belajar. Rowan memiliki diagram mental tentang otak Lukas yang hanya berisi jaringan otot murni, di tempat di mana seharusnya ada materi abu-abu. Itu jahat tapi mungkin akurat. Sebagai teman yang baik, Rowan telah mengajari si bodoh ini hanya untuk memastikan ia tidak gagal lagi di tahun pertama. Rupanya itulah yang dilakukan orang baik. Profesor Daphne duduk di sana merasa sedikit ngeri dengan
dengan analisis ini, namun ia menerima bahwa jenius memang berpikir secara berbeda. Setelah sesi terapinya dengan Daphne, Rowan pergi ke kantor Arthur untuk membicarakan masalah konstitusinya, dan lihat, sulit untuk merasa kasihan pada anak ini. Ia memiliki bakat sihir yang tiada tara, tetapi statistik fisiknya biasa saja. Namun Rowan bersikeras karena ia ingin menggunakan sihir yang jauh lebih kuat dan ia punya alasannya. Arthur merinci pilihannya, alat sihir yang memperkuat mana atau barang yang menyimpan mantra kuat. Keduanya terdengar hebat secara teori, tetapi mereka tidak bisa langsung membelinya di toko daring. Jika mudah didapat, semua orang akan menjadi penyihir. Alat sihir yang bisa Anda beli entah itu sampah sekali pakai, atau dibuat dengan sangat buruk sehingga tidak berguna untuk jenis sihir yang ingin dibuka Rowan. Pilihan lainnya adalah ramuan. Barang-barang ini bisa memulihkan mana, menyembuhkan penyakit, menambah cadangan mana Anda, dan pada dasarnya memberi Anda peningkatan statistik dalam segala hal. Mereka hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan semuanya sangat langka. Bahkan jika Rowan entah bagaimana mendapatkannya, tidak ada jaminan itu akan benar-benar membantunya. Tapi hei, ia masih muda, jadi terlalu dini untuk menyerah. Kemudian Arthur melakukan sesuatu yang gila. Ia melepaskan kalungnya dan menyerahkannya kepada Rowan. Di dalam yontir itu terdapat salah satu ramuan langka ini, pil putih yang ia dapatkan dari gubernur sebagai hadiah atas pencapaian masa lalu. Ia pada dasarnya berkata, mungkin takdir ingin aku memberikan ini kepada muridku yang paling berbakat. Tentu saja, Rowan ragu untuk menerimanya, tetapi sandekan meyakinkannya bahwa tidak masalah karena ia sendiri tidak bisa menggunakannya. Jadi Rowan mengambil pil itu dan menelannya begitu saja, tanpa air, apapun. Segera, ia merasakannya larut di dalam dirinya, dan ia melayang di lautan energi. Saat ramuan itu menyebar ke seluruh tubuhnya, ia hampir mencapai semacam terobosan, merasa seperti akan membuka kekuatan Super Saiyan atau sesuatu. Namun kemudian, bam, kenyataan menghantamnya seperti truk dan ia kembali di kantor dekan, duduk di kursinya seolah tidak terjadi apa-apa. Berdasarkan wajah Rowan yang sangat kecewa, Arthur tahu pil itu gagal total. Rowan membenarkannya. Benda itu sama sekali tidak melakukan apapun. Arthur tidak berharap itu menjadi obat ajaib, tetapi kurangnya perbaikan sama sekali masih cukup menyedihkan. Namun anak kita, Rowan, ia sudah tahu ini mungkin akan terjadi. Alih-alih membuang waktu lebih lama mencoba memperbaiki konstitusinya, ia memutuskan rencana baru. Ia akan menciptakan kembali sihir itu sendiri. Ia akan membongkar rumus sihir, menguasai manipulasi mana, dan menciptakan cabang sihir khusus miliknya yang sangat cocok untuknya. Sejujurnya, jika Anda tidak bisa mengubah tubuh Anda, tulis ulang kenyataannya. Itu pemikiran yang jenius. Setidaknya sekarang ia bisa fokus pada satu solusi alih-alih mengejar banyak jalan buntu. Maju cepat 6 bulan. Hari ini adalah hari besar, ujian akhir untuk mata kuliah sihir tahun pertama. Rowan berdiri di hadapan para panelis, Arthur dan Direktur Lazarus, dan dengan santai mengeluarkan 2 bola api kecil di tangannya. Tanpa kata-kata, tanpa mantra, tidak ada apa-apa. Kedua orang tua itu jelas terkesan dan terpikat oleh tampilan ahli ini. Kemudian Rowan meningkatkannya dan membuat api kecil itu mengamuk, membuatnya tumbuh jauh lebih besar. Mereka sudah melihatnya sebelumnya, tetapi melihat Rowan menangani mana secara langsung tidak pernah membosankan. Itu adalah bakat yang luar biasa. Dengan kecepatan ini, ia mungkin mulai menggabungkan berbagai cabang sihir. Namun meskipun semua orang memujinya, Rowan di sini khawatir bahwa sihirnya terlalu lemah untuk berguna di serikat. Arthur harus meyakinkannya. Kawan, merapalkan mantra. Tanpa mantra sudah menempatkanmu setara dengan penyihir kelas 4. Kamu secara resmi adalah penyihir tingkat tinggi. Tidak ada yang bisa membantah itu. Ia mengatakan kepada Rowan untuk berhenti khawatir tentang kekuatan penghancur dan fokus pada kekuatannya untuk terus menapaki jalan unik yang telah ia buat untuk dirinya sendiri. Sang dekan kemudian menantangnya untuk menganalisis dan menciptakan kembali mantra hingga kelas 4 berdasarkan pemahamannya sendiri. Dan untuk mempermudah, ia mendapatkan akses gratis ke teks-teks kuno di perpustakaan. Namun mengenai masalah konstitusinya, mereka memutuskan untuk merahasiakannya karena hanya mereka bertiga yang ada di ruangan itu. Dekan dan direktur memutuskan untuk membentuk ikatan penyihir untuk merahasiakannya. Mereka saling berpegangan tangan dan mulai merapalkan himne aneh ini bersama-sama dengan serempak. Sementara itu, Rowan hanya berdiri di sana menyaksikan kedua orang tua itu melakukan ritual aneh mereka di tengah ujiannya, sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. 1 tahun penuh berlalu, dan sekarang Rowan dan timnya telah memasuki tahun ketiga mereka di Akademi Serikat. Hari ini, Profesor Diego mengadakan rapat fakultas mendesak, dan meskipun ini secara teknis adalah keputusannya, ia merasa penting untuk membagikannya kepada semua orang. Ia menjatuhkan bom. Mulai sekarang, sekolah tidak akan lagi mengajari Rowan teknik gerakan, seni bela diri, atau ilmu pedang apapun yang melibatkan penggunaan mana. Semua orang langsung khawatir dan penasaran mengapa pengumuman mendadak ini terjadi. Diego menjelaskan apa yang mereka semua tahu. Rowan memiliki setiap niat untuk bergabung dengan serikat, dan sekarang karena ia sudah tahun ketiga, lebih baik baginya untuk menghindari kursus tempur berisiko tinggi. Pada dasarnya, Diego mengatakan Rowan perlu fokus sepenuhnya pada sihir. Itulah yang ia butuhkan dan ingin lakukan. Arthur mengerti. Rowan adalah tipe bakat yang ingin Anda simpan secara egois untuk diri sendiri, tetapi membiarkannya pergi untuk masa depannya adalah hal terbaik yang bisa dilakukan Diego. Meskipun itu tidak mudah. Sienna, yang mulai mengajar di sana 1,5 tahun yang lalu, bertanya tentang tingkat fisik Rowan saat ini. Jawaban jujur Diego, anak itu hanya perlu mencabut pedangnya untuk lulus ujian masuk serikat pertama. Dia sebagus itu, bakat alami yang langka. Kekuatan penghancur keseluruhannya masih sedikit kurang, tetapi itu bisa meningkat seiring waktu karena mereka sudah membicarakan level kekuatan. Daphne menoleh ke dekan dan bertanya seberapa kuat Rowan telah menjadi sebagai penyihir. Setelah keheningan singkat yang penuh pemikiran, Arthur menjatuhkan pernyataan pamungkas. Tidak ada lagi yang bisa saya ajarkan kepada anak itu. Semua orang terkejut mendengar bahwa Rowan sudah mencapai level di mana ia bisa dengan santai melemparkan sihir kelas 1 dan 2. Namun yang sebenarnya adalah ia sekarang melakukan rekayasa balik. Mantra kelas 3 untuk bersenang-senang. Ia memperlakukan rumus sihir yang kompleks seperti teka-teki balita, dan ia baru siswa tahun ketiga. Yang membuatnya lebih buruk bagi semua orang. Sekarang setelah pubertas menghantamnya, para wanita benar-benar tergila-gila pada anak emas ini. Teman, ia bisa mencuri hati siapapun bahkan tanpa perlu berusaha. Jadi penulis harus memberinya nerf dengan membuatnya hanya peduli pada buku. Jika tidak, ini akan berubah menjadi anime harem dengan sangat cepat. Setelah kuliah membosankan lainnya selesai, Profesor Arthur memanggil Rowan untuk memberitahunya tentang turnamen beasiswa sihir yang sedang berlangsung. Tentu saja, si jenius kebanggaan mereka adalah perwakilan yang sempurna. Rowan bertanya, tunggu, turnamen apa?
Meskipun sudah berada di sini selama 3 tahun, ternyata acara ini dulunya rutin diadakan agar para penyihir bisa bertukar ide, namun sempat terhenti karena sihir menjadi tidak relevan. Namun sekarang, acara itu kembali hadir. Dan dengarlah ini, itu semua karena Rowan. Dengan menyampaikan kabar mengejutkan ini dengan santai, dan pemuda kita benar-benar terkejut. Inilah yang terjadi. Reputasi Rowan akhirnya sampai ke Squaren, kerajaan otonom dan rumah bagi menara sihir, yang pada dasarnya adalah Harvardnya dunia sihir. Master menara tersebut adalah seorang duk, dan mereka benar-benar terisolasi dari semua orang. Profesor Arthur sebenarnya pernah berlatih di sana hingga menjadi penyihir kelas 3 tingkat tinggi. Karena dia tahu cara berpikir para penyihir itu, dia menjelaskan bahwa mereka didorong oleh rasa ingin tahu yang murni. Para fanatik sihir itu mendengar rumor tentang penyihir kelas 4 di Akademi Union, dan saat semua orang menggembar-gemborkan gelar itu, Rowan tetap rendah hati. Seluruh acara ini, pada dasarnya adalah konferensi akademik untuk memverifikasi apakah dia asli. Squaren ingin berdebat dengan anak emas mereka dan melihat apakah dia benar-benar sehebat itu. Sebenarnya Rowan bisa saja melewatkan ini, tetapi begitu dia mendengar hadiah utamanya, menolak menjadi mustahil. Pihak Union menawarkan ramuan elisir yang sangat berharga. Bahkan setelah kekecewaan besar tahun lalu ketika pil putih itu tidak berguna, kemungkinan mendapatkan sebuah elisir masih sangat menggoda. Ada satu kekhawatiran. Squaren mungkin tahu tentang masalah konstitusi tubuhnya, tetapi dengan meyakinkannya bahwa itu tidak mungkin. Ini adalah tentang menafsirkan formula sihir, dan elisir akan diberikan kepada siapapun yang menunjukkan penguasaan terbaik. Pada dasarnya, Rowan bisa memenangkan elisir hanya dengan berdebat tentang teori sihir. Dengan berjanji dia akan mendapatkannya selama dia menang. Dengan taruhan sebesar itu, bagaimana mungkin pemuda kita bisa menolak? Beberapa hari kemudian, hari besar itu tiba. Squaren datang dengan satu batalion penuh penyihir berjubah yang terlihat misterius dan mengintimidasi. Di pihak Union, hanya ada Rowan dan para profesornya, bicara soal ketidakseimbangan. Arthur menyambut para tamu dengan sopan ketika seorang penyihir bernama Bert menurunkan tudungnya dan memanggil sang profesor sebagai seniornya. Maaf saja, tapi bayangkan menjadi penyihir kuat bernama Bert. Sementara itu, Rowan menilai para pesaingnya. Jajaran pemain Squaren lebih tua darinya, dan mereka semua memiliki mana yang besar. Mereka seharusnya adalah siswa yang berharap bisa belajar dari kisah sukses, kecuali Union sudah memperjelas bahwa mereka hanya memiliki Rowan sebagai peserta. Namun Squaren mengirim 3 siswa yang lebih tua darinya. Para penyihir picik ini tidak pernah berubah, masih mencoba pamer. Saat Arthur memperkenalkan Rowan sebagai perwakilan tunggal mereka, Bert berpura-pura terkejut seperti, ya ampun, cuma satu siswa? Yang benar saja. Sementara orang-orang dewasa saling bertukar basa-basi palsu, para kompetitor saling mengawasi dalam diam. Rowan merasakan tatapan tajam dari salah satu siswa Squaren, jadi dia hanya memberikan senyum ramah kepada pemuda itu. Pemuda itu menjadi gugup, mungkin karena Rowan terlalu tampan dan dengan cepat memalingkan wajah. Setelah jabat tangan yang sportif, konferensi dijadwalkan dimulai di aula kompetisi sore itu. Beberapa jam kemudian, penonton memadati aula. Beberapa siswa junior khawatir senior mereka, Rowan, akan menghadapi 3 orang sendirian dan mungkin terluka. Kemudian gadis-gadis mulai meneriakkan dukungan mereka begitu keras hingga hampir memecahkan gendang telinga Lukas. Dia bereaksi, bisakah kalian tenang dan menunjukkan ini cuma debat, bukan pertarungan maut. Namun para gadis berargumen bahwa debat bisa sama berbahayanya. Bagaimana jika senior Rowan terluka oleh kata-kata kasar? Aku tertawa dengan logika ini. Lukas terkejut, gadis-gadis junior ini bahkan tahu siapa dia. Tapi sejujurnya, dia memang selalu menempel di sisi Rowan. Di sampingnya duduk Sophie. Mereka berdua datang untuk menyaksikan teman mereka mendominasi hanya dengan kata-kata. Profesor Daphne maju untuk mengumumkan dimulainya acara secara resmi. Dia menyatakan dimulainya pertukaran ilmiah, dan gadis-gadis junior itu mengangkat spanduk kain bertuliskan nama Rowan. Itu sangat tidak pantas untuk debat ilmiah, seolah-olah mereka sedang berada di pertandingan olahraga bukannya konferensi akademik. Akhirnya, bintang kita Rowan masuk bersama ketiga pemuda. Squaren, Profesor Daphne menjelaskan prosedurnya. Setiap perwakilan bergiliran menyajikan topik, menulis formula mantra, dan kemudian dilanjutkan ke sesi tanya-jawab. Debat pertama adalah Ali Marco dari Squaren melawan Rowan di putaran pertama. Karena Rowan mendapat prioritas untuk memilih topik pertama, dia memilih dengan hati-hati. Dia memilih subjek yang sangat dekat di hatinya, sebuah topik yang mungkin telah diobsesikan selama berjam-jam. Dia memilih telekinesis untuk putaran pertama. Topik yang disarankan pemuda kita mengejutkan orang-orang ini karena dalam pertarungan akademik seperti ini, langkah pembuka biasanya adalah memamerkan mantra tersulitmu. Kau tahu, memamerkan pencapaian terbesar faksi kalian untuk menentukan suasana. Tapi apa yang disarankan pemuda kita secara harfiah adalah mantra dasar kelas 1 yang dipelajari pemula di hari pertama. Beberapa penyihir Squaren segera menganggap itu lelucon. Seperti, apakah kita benar-benar menempuh perjalanan jauh ini hanya untuk membicarakan mantra tingkat bayi? Mereka melihat sekeliling dengan bingung, bertanya-tanya apakah rumor tentang anak ini benar-benar dilebih-lebihkan. Sementara itu, Arthur dan Direktur Lazarus hanya duduk diam seolah mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui orang-orang bodoh ini. Kemudian pria ini, Ali Marco, maju dengan angkuh, mengatakan bahwa topik Rowan berada di bawah level mereka dan tidak layak untuk forum terhormat ini. Dan Rowan membalasnya dengan, oh, jadi kau meremehkan Squaren. Dia menjelaskan bahwa bahkan sesuatu yang sedasar telekinesis memiliki kompleksitas mendalam yang layak untuk didiskusikan. Serius, tapi Ali tidak menerimanya, mengatakan bahwa mendalami mantra sesederhana itu hanya akan membuang waktu semua orang. Rowan melontarkan argumen filosofis, bukankah penyihir seharusnya mencurahkan waktu untuk menjelajahi kebenaran, sekecil apapun itu, dan sejujurnya, dia telah mengalahkannya dengan itu. Ali Marco yang mulai kehilangan kesabaran dan alasan akhirnya setuju untuk mendebat telekinesis. Sebagai si jenius yang sopan, Rowan bertanya kepada Ali topik apa yang telah dia siapkan karena dia tidak ingin bersikap kasar terhadap format acara. Dan disinilah Ali sangat meremehkan pemuda kita. Dia dengan sombong mengusulkan untuk mendebat mantra bola api sebagai gantinya. Sambil merendahkan, dia menjelaskan bahwa itu mungkin sulit bagi seseorang seusia Rowan, tapi dia tidak keberatan dengan lawan yang mudah. Arthur segera menyadari apa yang sedang terjadi. Squaren pasti pernah mendengar tentang kemampuan bola api Rowan dan mencoba untuk menjibatnya. Tapi plot twist, Rowan memberikan kejutan bagi semua orang. Dia berkata, tahu tidak, mari kita lakukan keduanya. Telekinesis dan bola api bersamaan. Sebagai satu paket, karena buat apa hanya membicarakan mantra jika kau bisa menggabungkannya secara langsung dan mencengangkan semua orang. Kemudian pemuda kita dengan santai mengambil sepotong kapur dengan pikirannya. Tanpa mantra, tanpa gerakan tangan, tidak ada apa-apa. Dan mulai menulis formulanya. Di papan tulis, Ali
Marco terguncang. Anak ini baru saja merapalkan sihir tanpa mantra seolah itu bukan apa-apa. Tak ingin kalah telak, Ali juga menggunakan telekinesis untuk menulis argumennya, tetapi dia harus terus-menerus merapalkan mantra sepanjang waktu hanya untuk mempertahankan sihir tersebut. Perbedaan keterampilannya sudah sangat memalukan. Para penyihir Squaren menyipitkan mata ke arah papan tulis, mencoba mencari tahu apa yang ditulis. Rowan. Perlahan mereka menyadari bahwa orang gila ini mungkin sedang mencoba menciptakan mantra baru dengan menggabungkan dua mantra berbeda yang sudah ada secara langsung. Pasti tidak mungkin, kan? Benar, kan? Saat tiba waktunya untuk menjelaskan hasil kerja mereka, Ali maju lebih dulu. Dia menuliskan formula terpisah yang lengkap untuk telekinesis dan bola api, versi standar yang ditetapkan oleh para penyihir hebat tanpa ruang untuk penggabungan kembali. Sekarang giliran Rowan dan dia melangkah ke podium sambil mengumpulkan pikirannya. Dia mulai menjelaskan bagaimana telekinesis cukup dasar sehingga siapapun dengan sedikit mana bisa melakukannya. Dan awalnya dia hanya akan berargumen bahwa orang-orang menyalahgunakannya dengan terlalu mengandalkan kekuatan sihir mentah. Tapi berkat saran menarik kali sebelumnya, dia terinspirasi untuk mencoba sesuatu yang lebih menarik, yaitu menggabungkan dua mantra yang sudah ada. Dia menunjuk ke papan tulisnya yang menunjukkan formula yang ditulis ulang. Bagian pertama adalah tentang mengendalikan bola api yang sudah ada menggunakan telekinesis. Keren, tapi tidak terlalu mengguncang dunia. Namun versi kedua itulah yang membutuhkan demonstrasi. Kapur yang dia kendalikan mulai berputar semakin cepat hingga menghasilkan percikan api. Hanya dalam beberapa menit, bocah ini telah memformulasikan metode untuk mengubah objek yang dikendalikan oleh telekinesis menjadi bola api yang sebenarnya. Dia membongkar esensi dari sihir itu sendiri. Hanya untuk bersenang-senang, para penyihir Squaren mengalami kepanikan massal. Demonstrasi tunggal ini menantang segala sesuatu yang pernah diajarkan kepada mereka tentang sihir. Bagi siapapun yang tidak terbiasa dengan kemampuan Rowan, kejutan total ini pasti sangat membingungkan. Untungnya, staf pengajar Akademi Union sudah terbiasa dengan si jenius mereka yang merusak realitas di hari Selasa yang biasa. Sambil tetap memutar kapur yang menyala itu, Rowan terus memberikan kuliah tentang konsep tingkat tinggi yang berkaitan dengan mantra-mantra yang dianggap dasar ini. Tak satu pun senior Squaren yang bisa mengikuti, dan Ali Marco sedang mengalami krisis eksistensial secara real time, menyadari bahwa dia dengan bodohnya menantang sesosok dewa. Setelah menyelesaikan kelas masternya dan membuat orang-orang merasa tidak kompeten secara intelektual, Rowan dengan tulus bertanya kepada Ali apakah dia punya tambahan atau apakah dia bisa mengoreksinya jika ada yang terlewat. Dan inilah yang lebih buruk. Rowan benar-benar tulus. Dia sebenarnya ingin belajar lebih banyak, tapi Ali tidak bisa meniru pencapaian itu. Tidak bisa memahami satu hal pun dan akan dipermalukan oleh inkarnasi sihir yang menyamar sebagai seorang anak. Tekanannya semakin mendekat. Waktu hampir habis dan Ali tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba batuk. Darah mulai mengucur dari hidungnya dan dia jatuh pingsan. Teman kita ini benar-benar dibuat kok oleh kata-kata. Bahkan Rowan tidak menyangka hal itu akan terjadi. Mereka melarikan Ali ke ruang kesehatan. Dan begitu saja, Rowan melanjutkan rekor tak terkalahkannya, memenangkan elisir yang diidamkan dengan fakta dan logika. Bert si penyihir menyerahkan hadiahnya, berterima kasih kepada Rowan atas pertunjukannya meskipun mereka kalah. Dia merekomendasikan agar Rowan menunggu sebelum meminum elisir itu karena mengonsumsinya terlalu mudah dapat menyebabkan efek samping. Dia harus menunggu sampai sekitar kelulusan yang masih 2 tahun lagi. Sekarang setelah kita selesai melihat para penyihir yang jiwanya hancur, mari kita tengok beberapa karakter sampingan. Ini adalah Rita, siswa tahun ketiga di Akademi Union, dan dia telah jatuh cinta diam-diam kepada Rowan selama 3 tahun penuh. Dia tahu tidak ada satupun siswa yang tidak menyukainya. Pemuda itu menerima pengakuan cinta yang tak terhitung jumlahnya, dan lebih dari separuh siswa baru mendaftar ke akademi hanya untuk mengikutinya. Rita tahu dia mungkin bahkan tidak masuk dalam radar pantauannya. Selama bertahun-tahun, dia merasa puas hanya dengan memperhatikan dan mencintainya dari kejauhan. Tapi hari ini dia memutuskan untuk menjadi berani. Hari terakhir tahun ketiga, inilah saatnya. Dia mengumpulkan keberaniannya, mengatasi rasa takutnya, dan menyatakan cintanya. Sayangnya, pengakuan tulusnya disambut dengan penolakan yang sangat sopan dan penuh permintaan maaf. Dan kemudian Rowan melontarkan beberapa hal berat baginya. Baginya cinta adalah tentang menjaga seseorang yang telah meninggalkan dunia ini tetap dekat di hatinya. Tidak lebih dari itu. Rita tidak pernah tahu bocah ini memikul pandangan cinta yang begitu suram dan menyedihkan. Kemudian dia bertanya apakah yang dia rasakan benar-benar cinta. Dia menjelaskan bahwa orang yang jatuh cinta menunjukkan tanda-tanda seperti gangguan mental, kegembiraan, ekstasi, kasih sayang, kerinduan, ketakutan, keraguan, kecemburuan, dan kemarahan. Dia berani bertaruh Rita tidak merasakan tingkat gairah seperti itu untuknya. Dan sebelum ada yang marah, dia tidak menganggap remeh perasaan Rita. Mungkin dia merasakan sesuatu. Mungkin penampilan atau statusnya lah yang membuatnya gugup atau bersemangat. Tapi apakah itu benar-benar cinta? Ataukah itu hanya kekaguman? Rowan hanya meminta Rita untuk melihat ke dalam hatinya sendiri. Jika dia masih percaya itu adalah cinta, dia terbuka untuk berbicara lebih banyak. Karena Rowan selalu terbuka untuk percakapan yang konstruktif. Pria ini telah menguasai seni menolak orang dengan cara yang sangat mendalam. Rita merasa seperti dipukul kepalanya dengan kejelasan. Jadi inilah Rita. Hari ini dia ditolak oleh pemuda yang telah dia cintai selama 3 tahun. Dan betapapun menyakitkan dan menyadarkannya hal itu, dia tidak menyesal. Menyatakan, perasaanmu kepada seseorang yang kau sukai adalah hal yang berani dan bermakna. Cinta sepihak Rita berakhir pada hari terakhir tahun ketiganya. Dan sejujurnya, dia tidak pernah merasa lebih baik. Jadi adegan dimulai dengan Daphne memberitahu kelas, "Yo, kita kedatangan Direktur Lazarus dari administrasi di sini untuk memberikan beberapa ilmu kepada kalian." Dan semua orang mulai bertepuk tangan seperti siswa-siswa yang baik. Si botak naik ke panggung, menyampaikan pidatonya, lalu berkata, "Baiklah, itu saja untuk hari ini. Tapi jika kalian semua punya pertanyaan, silakan tanyakan padaku." Segera, tangan seorang anak melesat ke atas menanyakan pertanyaan yang sebenarnya. Semua orang ingin tahu, "Bro, setiap tahun, ribuan orang mengikuti ujian masuk. Jadi mengapa Union selalu mengeluh kekurangan staf?" Guru itu menjawab, "Dengar, tidak. Sembarang orang bisa masuk ke Union. Tempat ini sangat elit. Jika kau berhasil masuk, ketenaran, uang, rasa hormat, semuanya menjadi milikmu." Siswa lain mengangkat tangan dengan pertanyaan lanjutan yang penting. "Oke, tapi bagaimana dengan gaji dan tunjangannya?" Dan gurunya memberikan jawaban mengejutkan. "Gajinya cukup bagus sehingga kau benar-benar hanya perlu fokus pada misimu. Ini adalah pekerjaan paling istimewa di seluruh kerajaan." Para siswa mulai heboh. Kemudian dia mengejutkan mereka lagi. Setiap anggota Union terhubung langsung dengan Yang Mulia Raja sendiri, terlepas dari pangkatnya karena mereka semua mengikuti kehendak Raja. Semua orang duduk di sana dengan wajah terpesona.
terpana. Kemudian anak ini mengangkat tangannya dengan pertanyaan yang benar-benar cerdas. Dia berkata, baiklah, dengar, Anda hanya merekrut orang-orang yang sangat berbakat, tetapi bisakah kami benar-benar menjadi kuat dengan bergabung? Karena aku mengikuti saran guruku, lulus sebagai lulusan terbaik di kelasku, fokus murni pada sihir, dan aku masih belum cukup kuat. Gurunya sebenarnya terkesan. Seseorang memikirkan apa yang terjadi setelah bergabung, dan memberitahunya, tentu saja, kau pasti bisa menjadi kuat di sini. Yang membuat anak itu bersemangat dan siap untuk belajar sihir lebih keras lagi. Beralih ke pemuda kita Rowan, yang terkubur dalam tumpukan buku, teringat saat Sienna memberitahunya bahwa kemampuannya mirip dengan elf kuno. Sambil menggali semua teks kuno yang berdebu ini, dia menemukan bahwa kekuatan mereka adalah tentang berkomunikasi dengan roh, bukannya menggunakan mana secara langsung. Seperti daripada mengendalikan angin sendiri, mereka hanya memanggil roh angin untuk melakukannya bagi mereka. Mereka benar-benar mengendalikan roh-roh elemen. Tapi pemuda kita tidak bisa memahami satu hal. Bagaimana bisa mereka kehilangan semua kekuatan mereka dalam semalam? Dia menemukan bahwa di zaman pohon dunia, ada elf dan dark-elf yang mewakili konsep kebaikan versus kejahatan. Tapi setelah pohon dunia dihancurkan, boom, tidak ada lagi kekuatan. Bahkan lebih aneh lagi, dunia terus terpisah dan menyatu di berbagai garis waktu yang berbeda sampai manusia mengambil alih dan elf pada dasarnya menjadi terancam punah. Rowan duduk di sana dengan wajah depresi karena tidak ada petunjuk tentang kekuatan spesifiknya di seluruh cerita ini. Dia sekarang yakin bahwa aliran yang dia lihat adalah mana, bukan roh. Jadi, pemuda kita. Rowan menemui Arthur dengan segudang pertanyaan, namun pria tua itu justru kebingungan. Ia bertanya, sihir hitam, apa yang sebenarnya kau bicarakan? Rowan menceritakan bahwa ia telah membaca banyak buku, namun hampir tidak ada informasi yang tertulis mengenai hal itu. Pria tua itu menjelaskan bahwa sejak kelompok Makam mulai mengutak-atik sihir hitam, mereka menjadi musuh utama bagi serikat. Rowan tanpa khawatir dan memberitahunya bahwa ia hanya melihat teknik sihir rita. Teknik itu terlihat seperti bahasa kuno, namun Rowan tidak yakin apakah fungsinya sama. Pria tua itu menekankan bahwa perbedaan yang sebenarnya terletak pada mananya itu sendiri. Rowan tersadar, oh, sial, ya, itu masuk akal. Arthur menjelaskan bahwa meskipun Rowan belum bisa melihat mananya sendiri, para bajingan yang menggunakan sihir hitam itu memang benar-benar memakai mana hitam. Saat itulah Rowan memahami bahwa mana yang ia lihat sebelumnya adalah mana hitam. Ia bertanya tentang apa sebenarnya mana hitam itu, dan pria tua itu memberikan penjelasan yang sangat berat. Jika mana biasa membentuk segala sesuatu di dunia ini, mana hitam justru merusaknya dan membuat dunia menjadi jahat. Ia menjelaskan bahwa dunia iblis secara harfiah terbuat dari mana hitam. Iblis menggunakannya seperti daya baterai, dan para bajingan kelompok Makam itu pada dasarnya menggunakan energi iblis yang sama. Ia memberitahu Rowan bahwa terkadang ia menyadari adanya mana keruh di sekelilingnya. Sang guru menjelaskan bahwa emosi negatif bisa membuat mana seseorang menjadi hitam. Rowan bertanya, lalu, apa tujuan akhir kelompok sihir hitam ini? Sang guru menjawab dengan datar bahwa mereka ingin menghancurkan dunia karena, tentu saja, itu adalah rencana standar seorang penjahat. Beberapa bulan berlalu, dan seseorang bertanya pada Rowan apakah ia akan pergi ke suatu salon. Ia menjawab bahwa ia baik-baik saja, namun mereka membalas, kami tahu kau lebih baik dari siapapun. Ada seorang pria asing berdiri di sana tanpa bingung sementara Rowan hanya memperhatikan dua orang yang sedang bertengkar seperti balita. Gadis itu menyuruhnya datang kapanpun ia siap. Saat Rowan melambaikan tangan, ia berpikir, dua orang idiot ini sebenarnya cukup serasi. Saat berjalan ke kamarnya, ia merenung tentang betapa cepat waktu berlalu, seolah seseorang menekan tombol fast forward dalam hidupnya. Di dalam kotak, terdapat ramuan merah, eliksir yang disuruh untuk ia tenggak sebelum kelulusan. Sementara itu, Lucas dan Sophie berbincang tentang bagaimana anggota keluarga mereka akan hadir di upacara tersebut. Lucas yakin ayahnya pasti akan membuatnya malu dengan pidato yang memalukan di acara itu. Di sisi lain, Sophie merasa stres untuk tampil sempurna agar tidak mempermalukan keluarganya di depan semua orang. Sebaliknya, jagoan kita merasa sedikit sedih karena tidak memiliki keluarga yang bisa mempermalukannya. Namun, ia dengan cepat menepis pikiran suram itu karena dua orang idiot ini adalah keluarganya. Sekarang, mereka adalah keluarga yang harus ia lindungi apapun yang terjadi. Bahkan jika mereka terkadang bertindak sangat bodoh. Itulah sesuatu yang diajarkan Ibu Pauline sebelum ia meninggal. Keluarga adalah pilihan. Berjalan di sekitar kamarnya, ia memutuskan untuk meminum ramuan itu. Seketika, sesuatu di dalam dirinya berubah secara drastis. Sekarang ia bisa melihat mana jauh lebih jelas dari sebelumnya. Ia baru saja membuka peningkatan penglihatan resolusi tinggi. Kemudian ia menyadari telur itu. Bertahun-tahun telah berlalu dan benda ini masih sama misteriusnya, seolah mengejeknya. Ia mengambil batu itu dan menyalurkan mana murni ke dalamnya. Berkat ramuan itu, ia bisa melihat detail aliran mana jauh lebih jelas dari sebelumnya. Saat ini, ia pikir ia bisa memecahkan segel itu sendiri. Akhirnya ia akan mengetahui apa isi dari telur misterius ini. Setelah menunggu bertahun-tahun, ia membuat lingkaran sihir dan fokus pada telur itu. Matanya membelalak, telur itu mulai melayang di udara dengan dramatis, melepaskan energi sihir yang luar biasa. Ia terpaku, menatap apapun yang menetas di dalamnya. Mungkin berpikir, tolong jangan jadi ayam. Tolong jangan jadi ayam. Dan coba tebak, yang keluar dari telur itu bukan ayam. Bukan pula burung phoenix yang megah. Tidak, itu adalah seekor burung hitam dengan rambut kuning. Rowan menyipitkan mata ke arah makhluk itu. Bro, apakah ini burung hantu? Dan seketika burung ini merasa tersinggung secara pribadi, menggembungkan diri dengan marah seolah berkata, beraninya kau? Ia duduk di sana berpikir mungkin ini spesies mistis langka atau semacamnya. Namun kemudian burung emo ini justru meringkuk padanya. Dan ia berkata, baiklah, kau sebenarnya menggemaskan. Kau boleh tinggal. Oh, fakta menarik, begitu burung hantu ini menetas, ia menyedot seluruh mana di area tersebut. Jadi, apa nama yang diberikan protagonis jenius kita untuk makhluk yang bisa menghancurkan dunia ini? Owl, burung hantu. Itu saja, hanya Owl. Shakespeare pasti berputar-putar di dalam kuburnya. Sementara itu, di pihak Oscar, pria ini tidak percaya bahwa putranya yang merupakan bencana besar itu benar-benar lulus. Ia benar-benar terkejut. Namun kemudian pikirannya beralih ke Rowan. Ia menjadi sentimental, memikirkan bagaimana putranya yang idiot itu bisa sampai ke akademi hanya karena Rowan. Kini setelah kelulusan tiba, Rowan akan membutuhkan seorang wali. Oscar benar-benar khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun kemudian ia menyadari sesuatu yang aneh. Semua guru berkumpul dan berdebat, dan ada seorang wanita yang bersikeras bahwa ia telah menjadi keluarga bagi Rowan selama 5 tahun terakhir, dan mereka memiliki ikatan yang kuat. Sementara itu, Profesor
lain menyela, menyombongkan diri tentang bagaimana Rowan akan merevolusi sihir, dan mereka akan melakukan penelitian terobosan bersama setelah lulus. Oscar hanya berdiri di sana menyaksikan kejadian itu. Tunggu dulu, apakah orang dewasa ini benar-benar memperebutkan hak asuh anak ini? Sejak kapan Rowan menjadi orang paling populer di sekolah ini? Upacara kelulusan dimulai. Mereka memanggil Rowan ke panggung dan ia berjalan dengan senyum penuh percaya diri. Seketika, para siswa mulai berbisik. Tunggu, apakah dia menjadi siswa terbaik hanya karena dia tampan? Keluarga bangsawan mana yang mendukungnya? Mereka mendengar rumor bahwa seorang anak haram dari keluarga bangsawan besar akan lulus hari ini, dan mereka semua berasumsi itu adalah Rowan. Kemudian Rowan mengambil mikrofon dan benar-benar menghancurkan asumsi mereka. Ia mulai menceritakan latar belakangnya, bagaimana ia dulu mengemis di jalanan, bagaimana ia hampir dikorbankan untuk sekte hitam sebelum serikat turun tangan dan menyelamatkannya agar tidak menjadi camilan ritual. Setelah itu, ia bergabung dengan sekolah, belajar sihir, mendapatkan teman sejati, dan memutuskan misi hidupnya adalah melindungi orang lain. Ia menyampaikan pidato yang tulus, berterima kasih kepada semua orang yang membantunya menjadi pahlawan yang saleh seperti sekarang. Teman-teman sekelasnya benar-benar menitikkan air mata. Para guru mengangguk seperti orang tua yang bangga, berpikir, ya, itu anakku. Kemudian, mereka berjalan melewati kota dan temannya bertanya apakah ia akan mengikuti ujian masuk serikat setelah upacara. Rowan menjawab, ya, itulah rencananya sejak awal. Lucas menyebutkan ayahnya mencarinya, tetapi kemudian Rowan menyadari Sophie tampak sangat sedih. Ia bertanya apakah Sophie baik-baik saja, dan ia mengakui bahwa ia gugup karena pidatonya berantakan di depan kerumunan tadi dan diam-diam merasa kacau. Rowan, sebagai protagonis yang baik hati, meletakkan tangan di bahunya dan berkata, jangan khawatir, kita semua akan masuk ke serikat bersama-sama dan menunjukkan kepada mereka apa kemampuanmu. Sophie tersipu dan mengangguk, merasa termotivasi sekarang. Mereka tiba di serikat dan tempat itu sangat penuh. Rowan berjalan ke meja registrasi dan memperkenalkan diri sebagai lulusan sekolah serikat. Seketika, orang-orang mulai meliriknya. Tunggu, bukankah usia minimum untuk ujian ini 15 tahun? Seberapa muda anak ini? Petugas pendaftaran memeriksa informasinya dan berkata, oh, sial, kau lulusan terbaik dari sekolah serikat, dan mengonfirmasi pendaftarannya, memberinya tiket ke area ujian. Orang-orang di belakangnya mulai berbisik, oke, mungkin anak ini berbeda. Aku dengar dia bisa menggunakan sihir tanpa meledak. Rowan bertemu kembali dengan Lucas dan Sophie, dan mereka menjelaskan babak pertama. Kamu hanya perlu mendemonstrasikan keahlianmu di depan pengawas. Rowan memberikan senyum percaya diri dan berkata, lakukan saja apa yang biasa kalian lakukan dan mari bertemu setelah kita lulus. Mereka semua bersemangat ketika penyiar memanggil kandidat berikutnya, lulusan terbaik sekolah serikat, Rowan. Jagoan kita berjalan ke area tes 1, dan tiba-tiba golem besar muncul di depannya dan menyerang langsung, seolah-olah memiliki dendam pribadi. Tes dimulai dan Rowan dengan santai mengangkat tangannya. Mana biru mulai berputar di sekitarnya dan semua orang yang menonton benar-benar ternyanya karena tingkat kontrol mana seperti ini tidak normal bagi anak seusianya. Inilah yang dilakukan jagoan kita. Ia menganalisis seluruh struktur mana golem itu dalam hitungan detik. Setelah mendapatkan informasi itu, memanipulasi dan mengubahnya menjadi permainan anak-anak. Jadi, apa yang ia lakukan? Ia memulai urutan self-destruct, hancur sendiri, golem tersebut, hanya dengan menyuruhnya untuk menghapus dirinya sendiri. Detik berikutnya, golem ini mulai meleleh seperti kue coklat. Seseorang meninggalkannya di bawah sinar matahari. Ia menetes dan larut sampai hanya intinya yang tersisa melayang di udara. Kemudian intinya jatuh ke lantai. Dan, dengan itu, ujian selesai. Dan sejenak, tidak ada yang percaya apa yang baru saja terjadi. Meskipun ia baru saja melihat apa yang dilakukan Rowan, pemuji masih tidak bisa mempercayainya. Ia berasumsi Rowan seperti siswa dasar lainnya yang bisa melemparkan pecahan es dan bola api, mungkin sambaran petir jika mereka merasa keren. Namun tidak, Rowan justru mengeluarkan sihir tingkat dewa, yang membuat seluruh kerumunan benar-benar kehilangan akal. Semua orang berbisik, yo, kau lihat itu, sihir macam apa itu? Lucas berlari dan hampir menerjangnya dengan pelukan, sangat bersemangat memberi selamat karena ia lulus. Kemudian ia memberi syarat pada peserta ujian lain dan berkata, bro, lihat mereka. Mereka gemetar. Kau baru saja tampil habis-habisan di babak pertama. Apa yang harus kami lakukan? Keluar dan pulang saja. Lucas tertawa, lalu membusungkan dadanya dan mengumumkan, sayang sekali bagi siapapun yang setelahmu karena Lucas mainnya yang hebat bahkan belum mendapat giliran. Suasananya menyenangkan dan penuh semangat, tetapi kemudian Rowan menyadari Sophie tampak sangat khawatir, jadi ia memanggilnya untuk menyemangatinya. Yo, Sophie, aku menantikan penampilanmu. Mari kita semua masuk ke serikat bersama-sama. Ia memberikan senyum kecil dan berterima kasih, tetapi kau bisa tahu ia masih gugup. Pemuji memanggil namanya berikutnya, dan Sophie benar-benar gemetar saat berjalan maju. Kau bisa melihat ketakutan memancar darinya. Lucas mencoba menyemangatinya. Tetap tenang, kau pasti bisa. Ia menoleh ke belakang, memberi mereka senyum, dan menuju panggung. Saat ia melangkah maju, golem muncul, dan ia menghulus pedangnya. Seseorang yang sok tahu di kerumunan segera mulai berkomentar. Oh, dia menggunakan teknik pedang PBLE. Kemudian ia menyipitkan mata dan berkata, tunggu, posisi berdirinya sampah. Gadis di sebelahnya bertanya bagaimana dia bisa tahu itu. Dan pria ini berkata, aku pernah berlatih dengan keluarga PBLE sebelumnya. Jadi, aku tahu gaya mereka. Ia menjelaskan, itu seharusnya menjadi teknik yang sangat sulit dengan serangan terus-menerus yang mengalir seperti ilusi. Sangat sulit untuk dilawan. Tapi kuncinya adalah kedalaman. Teknik pedang membutuhkan beban dan presisi. Melihat posisinya, tidak ada kedalaman sama sekali. Gadis itu khawatir sekarang, bertanya apa yang harus dilakukan Sophie. Dan bajingan ini dengan santai berkata, maksudku, setidaknya, dia seharusnya belajar dasar-dasarnya sebelum mencoba pamer di depan umum, tetapi Sophie tidak peduli dengan aturan atau teori. Ia mencengkeram pedangnya dan menyerbu langsung ke arah golem. Sedetik itu ada di sana, dan berikutnya golem itu hilang. Pria sok tahu dan temannya ternyanya, tapi Rowan hanya berdiri di sana dengan senyum puas. Ya, itu gadis saya. Saat golem hancur menjadi debu, Sophie berdiri di sana, shock karena ia benar-benar melakukannya secepat itu. Penguji, yang masih kebingungan, tergagap bahwa ia lulus dan bisa mengambil stempel sertifikasinya. Kerumunan menjadi liar. Apakah dia benar-benar membelah golem seolah-olah terbuat dari kertas? Kecepatan apa itu? Sementara itu, Lucas dan Rowan menyeringai lebar, mengetahui dengan baik bahwa ia bahkan tidak menunjukkan setengah dari kekuatannya. Meskipun mereka berdua mencatat ia mengenai golem itu dengan 6 serangan berturut-turut. Saat kembali, mereka berdua memberi selamat padanya. Lucas, sebagai Lucas, tidak bisa menahan diri untuk sedikit
sedikit mengejeknya. Kau terlihat agak berkarat di sana. Demam panggung menghampirimu. Kemudian ia mematahkan buku jarinya dan mengumumkan, baiklah, giliranku. Tonton dan belajarlah, anak-anak. Ia berjalan dengan angkuh ke panggung, berbalik dengan senyum sombong, dan berkata, ini hanya pemanasan bagiku. Detik saat golem muncul, Lukas meluncur seperti rudal, dan membelah benda itu menjadi dua dengan satu serangan, menghancurkan intinya secara instan. Ia berdiri di sana mengagumi hasil kerjanya. Sial, apakah aku terlalu berlebihan? Maaf. Sementara itu, penguji mengalami gangguan mental karena itu adalah orang ketiga hari ini yang mengalahkan golem dalam satu serangan. Bro, apa ini? Kompetisi lari cepat? Malam harinya, mereka bersantai di rumah Lukas. Lukas memberitahu Rowan untuk membuat dirinya nyaman, dan berteriak jika membutuhkan sesuatu. Rowan berterima kasih karena membiarkannya menginap, dan Lukas mengabaikannya. Seolah itu bukan masalah, lalu menyebutkan makan malam sudah siap, dan ia harus menyegarkan diri dulu. Saat makan malam, ada wortel. Hanya wortel. Ayah Lukas menawarkan lebih banyak kepada Rowan, tapi ia dengan sopan menolak. Lukas segera mulai mengeluh tentang makanan itu, dan kepalanya dipukul karena tidak tahu berterima kasih. Rowan hanya duduk di sana. Sial, dinamika keluarga ini sangat sehat. Kemudian Oscar menoleh ke arah Rowan dan bertanya tentang hadiah-hadiah itu. Jagoan kita segera mulai berterima kasih, mengatakan hadiah itu persis seperti yang ia butuhkan. Percakapan beralih ke hasil ujian. Dan setelah mendengar bagaimana penampilan mereka, Oscar benar-benar terkejut. Dia tahu Rowan istimewa, tapi dia tidak menyangka melihat tingkat sihir seperti itu pada ujian masuk. Namun sekarang setelah dia tahu kemampuan anak-anak itu, dia sangat bersemangat tentang babak kedua. Potong ke 1 minggu kemudian dan itu adalah hari tes lagi. Dua pemuji memperhatikan segalanya, mengeluh tentang bagaimana terlalu banyak orang lulus hari ini. Jadi sekarang mereka harus memperpanjang seluruh ujian. Tetapi dari semua orang di sana, jagoan kita dan krunya segera menarik perhatian mereka. Sementara itu, Rowan berpikir betapa beruntungnya dia karena tidak harus melawan Lukas atau Sophie. Tapi kemudian dia bertanya-tanya, tunggu, siapa yang sebenarnya aku lawan? Matanya melebar saat melihat seseorang yang dikenalnya. Itu pria septahu dari sebelumnya, orang yang berkomentar tentang gerakan pedang Sophie. Pria itu berjalan ke arah Rowan dan bertanya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Rowan menjawab, ya, kawan, kamu tadi sedang menguraikan teknik pedang selama tes pertama. Aku sebenarnya cukup terkesan. Aku ingin belajar beberapa hal darimu. Pria itu sama sekali tidak mengingatnya. Dia mengeluarkan pedangnya dan berkata, ya, karena aku sudah lulus sekarang, biarkan aku memberimu beberapa pelajaran. Nah, mereka berdiri berhadapan satu sama lain dan penguji memberi sinyal agar pertarungan dimulai. Pertarungan dimulai dan jagoan kita memutuskan untuk tidak menahan diri. Dia menggunakan telekinesisnya untuk merebut kendali atas pedang milik lawannya. Sejenak, pria itu bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Rowan berdiri dengan begitu tenang sementara lawannya tampak panik, kebingungan, dan tergagap. Tunggu sebentar. Namun, Rowan tidak membuang waktu. Ia kembali melancarkan sihirnya, dan pedang pria itu melayang di atasnya seolah kerasukan. Sang pemuji bertanya, apakah Anda ingin melanjutkannya? Pria itu tidak percaya ada seorang bocah yang mempermainkannya seperti ini. Harga dirinya hancur, sehingga ia dengan sombong menyatakan, aku tidak butuh senjata untuk menghadapi anak-anakku sepertimu. Rowan mengangkat satu jarinya, dan pria itu seketika sadar ia dalam masalah saat melihat pedangnya sendiri meluncur tepat ke arahnya. Sebelum sempat bereaksi, ia dilumpuhkan oleh senjatanya sendiri sementara Rowan berdiri dengan santai di sampingnya. Saat pria itu terkapar di lantai, hancur secara fisik maupun mental, sang pemuji dilanda krisis batin. Bagaimana mungkin anak ini melakukan semua ini? Ia menyatakan Rowan sebagai pemenang dan memintanya bersiap untuk pertandingan berikutnya. Rowan, yang masih sedikit terkejut betapa mudahnya pertarungan itu, memberikan senyum sopan dan berkata, pertandingan yang bagus. Beberapa hari kemudian, Rowan sedang membaca suratnya. Hari ini adalah ujian akhir. Sembari bersiap, ia merenungkan bagaimana kerja kerasnya membawanya hingga ke titik ini. Ia begitu dekat untuk masuk ke dalam serikat. Impiannya sudah di depan mata. Namun, saat mengingat kembali pertarungan-pertarungan sebelumnya, ia sadar pola serangannya menjadi terlalu mudah ditebak. Pola itu tidak benar-benar berubah. Ia tahu ia harus mengubah strateginya kali ini. Selama ini ia selalu mengandalkan serangan balik, membiarkan lawan menyerang lebih dulu, dan percaya pada teknik membalikan keadaan. Setelah melihat ke belakang, ia menyadari perlu mempelajari teknik baru dan berhenti hanya mengandalkan insting. Setelah bergabung dengan serikat, ia harus meningkatkan kemampuannya. Ia tidak bisa terus melakukan hal yang sama selamanya. Namun, saat ini ia harus fokus pada wawancara karena itulah rintangan terakhir. Lalu ia teringat sesuatu. Tunggu, di mana burung hantunya? Tepat saat ia memikirkannya, burung hantu itu terbang ke arahnya entah dari mana. Ia merasa bersemangat dan lega karena makhluk yang dicarinya akhirnya muncul. Mereka berdua tampak benar-benar senang bertemu satu sama lain, dan Rowan bertanya apakah burung itu ikut merayakan bersamanya. Sejak menetas, burung ini selalu menghilang secara tiba-tiba dan muncul kembali. Saat Rowan sendirian, apakah ini sejenis teknik? Ia menggendong burung itu di tangannya, berpikir bahwa setiap kali burung itu menghilang, ia tidak bisa merasakan mana atau kehadirannya sama sekali. Seolah burung hantu itu masuk ke dimensi lain lalu kembali lagi. Ia masih bingung apakah ini benar-benar burung hantu atau makhluk misterius yang belum ia ketahui. Ia berkata pada burung itu, begitu aku masuk ke serikat, aku akan mencari cara untuk bisa benar-benar bicara denganmu. Burung itu tampak senang dan mengepakkan sayapnya. Tepat saat itu, Rowan merasakan seseorang datang. Ia menoleh dan mendapati Sophie memanggilnya. Rowan menoleh untuk berbincang sejenak dengan Sophie. Namun saat ia bicara, burung itu menghilang lagi. Rowan terkejut. Sophie berjalan mendekat dan memberitahunya bahwa waktu wawancara telah tiba, jadi mereka harus segera berangkat. Adegan berpindah ke gedung serikat di mana banyak orang menunggu giliran mereka. Rowan menyadari tidak banyak orang yang tersisa dan menyebutkannya. Sophie memberitahunya bahwa hanya 50 siswa yang terpilih untuk wawancara. Ia berterima kasih pada Rowan, mengatakan ada banyak wajah familiar di sini berkat dirinya. Rowan merendah, mengatakan itu karena Sophie mampu mengimbangi langkahnya. Lalu seseorang muncul yang membuat semua orang terpaku. Itu adalah Lukas, dan ia bertingkah aneh karena gugup setengah mati. Ia mencoba bersikap tenang dan berkata, tidak, aku cukup normal kok saat ini. Namun wajahnya justru berteriak, aku panik sekali. Sophie memberikan sapu tangan untuk menyeka keringatnya sebelum wawancara agar ia tidak terlihat berantakan. Rowan bercanda, kamu tidak pernah gugup kecuali saat harus bicara dengan orang dewasa. Mungkin ini karena wakil Direktur Oscar. Kemudian seorang siswa keluar dengan wajah lesu dan bahu yang merosot. Rowan bertanya, bukankah dia baru saja masuk? Bagaimana mungkin dia sudah keluar lagi? Lukas menjelaskan bagaimana beberapa orang langsung keluar seolah menyerah di tengah jalan. Rowan
segera meledeknya, mengatakan Lukas seharusnya tahu lebih baik karena ia sudah bersekolah jauh lebih lama dari mereka. Lukas, dengan kesal, menjawab, ya, terima kasih, kawan. Itu sangat membantu kepercayaan diriku. Rowan kemudian bertanya, bukankah wawancara ini untuk menguji karakter kita? Lukas dengan bercanda mengunci leher Rowan seraya berkata, apa maksudmu aku tidak punya karakter yang baik? Keduanya membeku saat pemuji berseru. Selanjutnya, Rowan, bersiaplah. Saat Rowan berdiri di depan gerbang, ia menyadari gerbang itu merespons mana milik seseorang. Ia berpikir, ia ingin memeriksanya suatu saat nanti, tapi bukan sekarang. Saat ia masuk ke dalam ruangan, tidak ada siapapun di sana. Ia bertanya-tanya apakah pewawancara belum datang, tetapi kemudian ia mendengar suara dari belakang yang memanggilnya dan menyuruhnya mendekat. Ia mengikuti suara itu dan mencapai pintu lain. Saat pintu terbuka, ia benar-benar terpaku dengan apa yang dilihatnya di dalam. Ia merasakan jumlah mana yang luar biasa datang dari ruangan itu. Ada seorang wanita yang tampak seperti peri, matanya tertutup, menyambutnya dengan energi yang misterius. Sekarang, situasi ini sangat membingungkan bagi bocah kita. Selama bertahun-tahun, ia membayangkan pemimpin serikat adalah sosok pejuang tangguh yang mengintimidasi. Namun malah ia bertemu dengan wanita perisantai yang sedang menyajikan teh seolah-olah mereka sedang berada di pertemuan klub buku. Suasananya sama sekali tidak sesuai ekspektasi. Mereka menyesap teh dengan santai, tetapi Rowan dalam keadaan waspada tinggi karena jumlah sihir dan mana yang memancar dari wanita ini sangat gila. Ini adalah tingkat kekuatan puncak yang ia impikan sepanjang hidupnya. Lalu wanita itu bicara dengan santai, teh ini sepertinya sesuai dengan seleramu. Rowan tersentak dari krisis batinnya dan setuju. Ya, teh ini hangat dan menyegarkan. Rasanya seperti baru dipanen pagi ini. Lalu wanita itu langsung menohopnya, itu karena konstitusi tubuh unikmu. Tubuh yang tidak bisa menyimpan mana. Dan sebelum ia bisa memproses bom informasi itu, wanita itu memberinya kejutan lain. Pasti kamu merasa kesepian selama ini. Pasti terasa sulit untuk mencapai level ini. Rowan terdiam. Benar-benar tidak bisa berkata apa-apa karena sejujurnya, ia tidak pernah memikirkannya seperti itu. Hatinya selalu penuh berkat orang-orang tersayang. Ia tidak pernah merasa kesepian. Namun wanita itu terus bicara. Meskipun kesepian, kamu tumbuh dan menjadi pribadi yang sangat kuat. Dan sial, kata-kata ini terasa sangat mendalam. Orang-orang pernah memuji kemampuannya dan mengakui kerja kerasnya. Tentu saja, tapi tidak ada yang pernah benar-benar memahami perjuangan masa lalunya seperti ini. Ini pertama kalinya seseorang benar-benar melihatnya. Benar-benar melihat kesepian yang ia lalui. Kata-kata kebaikan itu begitu menusuk hingga air mata mulai mengalir. Ia menyekanya, sambil kebingungan, yo, kenapa aku menangis sekarang? Apa karena mana yang ia pancarkan atau apa? Sang gubernur mengatakan bahwa meskipun tubuhnya kekurangan, hatinya murni dan jujur. Ia adalah anak yang baik dan murah hati. Kemudian wanita itu dengan santai menunjuk ke sesuatu dan berkata, dan kamu ditemani oleh teman kecilmu yang aneh. Sejenak, Rowan berpikir, apa yang dia bicarakan? Tapi kemudian ia sadar, oh, jadi dia bisa melihat burung hantu. Burung hantu langsung terbang ke arahnya dan mendapatkan lulusan serta pujian dari sang ibu peri. Sekarang, semuanya jelas baginya. Wanita itu tidak hanya tahu masa lalunya, ia juga tahu masa kininya. Wanita ini tahu segalanya. Ia mulai memikirkan penglihatan yang ia lihat sebelumnya dan bertanya-tanya apakah wanita itu juga tahu tentang hal itu. Akhirnya, ia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, penglihatan yang saya lihat tadi, apakah itu masa depan? Ia benar-benar khawatir dengan apa yang dilihatnya. Wanita itu terdiam sejenak lalu memberikan kebijaksanaan. Tidak ada yang namanya masa depan yang tetap. Jika ia melihat sesuatu dari masa depan, ada kemungkinan hal itu tidak terjadi. Semuanya bergantung pada dirinya dan kehendaknya. Ia menjadi apa yang ia percayai dalam masa depan yang ia ciptakan sendiri. Apa yang ia lihat hanyalah satu kemungkinan, bukan hasil yang pasti. Ia hanya perlu bekerja keras untuk mencegah kemungkinan itu menjadi kenyataan. Itulah yang telah dilakukan manusia selama berabad-abad. Dan begitu saja, bocah kita akhirnya mengerti jalan yang harus ia tempuh dan bagaimana berusaha menuju masa depannya. Pria itu tersenyum dengan kebahagiaan yang tulus sekarang, seolah ia baru saja membuka rahasia kehidupan. Beralih ke hari berikutnya di rumah Oscar, pria ini telah menyiapkan jamuan, tentu saja dengan wortel, karena ia sangat menyukai wortel. Ia berkata ia membuatnya dengan usaha ekstra, jadi mereka harus merayakannya dengan benar. Saat mereka makan, Sophie bertanya di mana mereka akan ditugaskan. Oscar menjawab bahwa sulit untuk mengatakannya. Gubernur mungkin sudah membuat pengaturan selama wawancara. Ia menyebutkan bahwa hanya 10 orang yang lulus, termasuk mereka bertiga, dan mereka adalah satu-satunya 3 orang yang lulus dari sekolah serikat. Rowan berpikir ada kemungkinan ketiganya bisa berakhir bersama, namun Oscar berkata, nah, itu cukup tidak mungkin. Tapi kemudian ia menambahkan, meskipun tidak ada yang tahu apa yang ada di pikiran pria gila itu, jadi mungkin saja. Lalu ia mengubah topik dan memberitahu semua orang bagaimana hubungan mereka akan berubah begitu mereka melangkah keluar. Di dalam rumah, ia adalah paman yang menyenangkan. Di luar, ia adalah wakil direktur dan anggota serikat, jadi mereka harus menjaga segala sesuatunya tetap profesional. Lukas mengatakan selama ia dibayar, ia tidak peduli di mana ia bekerja. Sophie bertanya apakah ia benar-benar benci ide bekerja di bawah ayahnya. Lukas menjawab bahwa itu bahkan tidak masalah karena mereka sudah menjaga jarak sebagai ayah dan anak sejak awal. Rowan tersenyum, berpikir Lukas sudah banyak berkembang. Pria itu menjaga kehidupan pribadi dan profesionalnya tetap terpisah layaknya orang dewasa yang sebenarnya. Sekarang adegan berpindah ke pintu masuk administrasi serikat di mana mereka diperiksa oleh penjaga yang mengonfirmasi nama mereka. Rowan ingat ia pernah mengunjungi gedung administrasi sebelumnya, tetapi ia tidak pernah diperlakukan dengan rasa hormat seperti ini. Sekarang ia merasa statusnya benar-benar telah berubah. Saat mereka berjalan maju, ia bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan di sini. Saat masuk ke dalam, mereka terkejut dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah ruang pandai besi yang dipenuhi panas yang intens dan logam yang bersinar di mana-mana. Ternyata ini disebut sebagai buku dan pedang serikat. Mereka membutuhkan senjata khusus yang dibuat khusus untuk mereka. Mereka diperkenalkan kepada Ulrich, dan pria ini sama pemarahnya dengan kurcaci lainnya yang pernah Anda temui. Ia tidak membuang waktu dengan basa-basi dan langsung menyuruh mereka memilih senjata apapun yang mereka sukai. Lukas langsung memilih pedang panjang. Pria itu tahu apa yang ia inginkan. Sophie masih memikirkan pilihannya sementara Rowan hanya mencari-cari dengan bingung. Pandai besi kurcaci itu memperhatikannya namun fokus pada Lukas terlebih dahulu. Ia menyuruh Lukas untuk menggenggamnya dengan percaya diri dan mengayunkannya. Lukas melakukan ayunan percobaan dan menganalisisnya, mengatakan jika mereka menambah bobot lebih dan menajamkan ujungnya, pedang itu akan jauh lebih destruktif. Mereka juga bisa
mengatur panjangnya agar ia bisa berlatih dengan mudah. Selanjutnya, ia memanggil Sophie. Sophie menebas udara dengan beberapa serangan cepat dan kurcaci itu mengamati dengan cermat seperti pelatih. Ia memberitahunya bahwa untuk gaya berpedangnya, ia kekurangan kekuatan mentah, tetapi keseimbangan dan stabilitasnya sangat luar biasa. Jelas, ia telah melatih tubuh bagian bawahnya dengan sangat baik. Ulrich menyebutkan bahwa sekarang karena ia ada di serikat, tidak perlu membatasi diri hanya pada gaya pedangnya saja. Ia bisa menggunakan perisai bersama pedangnya. Sophie berkata ia akan memikirkannya, tapi itu tidak masalah karena pria itu sudah membuat keputusan. Ia akan membuatkan pedang dan perisai untuknya. Akhirnya, ia memanggil Rowan. Dan, melihat betapa bodohnya ia belum mengambil apapun, ia bertanya pada Rowan apakah ia seorang penyihir. Sejenak, Ulrich sedikit kesal. Bro, penyihir dan pandai besi, itu bahkan bukan kombinasi yang bagus, tapi terserahlah. Ia bersikap profesional dan memberitahu Rowan bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat sesuatu yang layak untuknya. Tapi kemudian Rowan menyela dan menohoknya. Sebenarnya, aku punya permintaan yang cukup aneh. Bocah kita mulai menjelaskan bagaimana ia tidak terlalu suka pedang biasa. Tidak, ia lebih suka mengendalikan pecahan pedang yang melayang. Sejenak, Ulrich terdiam. Apa? Untuk membuktikan ia tidak hanya bicara omong kosong, Rowan memanggil pecahan bercahaya biru yang melayang di sampingnya. Lalu ia mengajukan pertanyaan, bisakah pandai besi memperbaiki pecahan pedang yang hancur ini? Pandai besi itu hanya mengulurkan tangannya, biarkan aku melihat apa yang sedang kita kerjakan di sini. Saat ia memeriksa pecahan itu, ekspresi pria ini berubah total. Ia langsung mengenalinya. Ini bukan sekadar pedang patah biasa. Ini adalah bagian dari pedang iblis yang diinfus dengan mana gelap. Ia menatap Rowan seolah berkata, kamu anak yang menarik. Lalu ia memberikan pengetahuannya. Jika mereka menembak ulang pedang patah ini dengan benar, mereka bisa mengubahnya menjadi 12 bilah terpisah. Wajah Rowan berbinar kegirangan, mungkin sudah membayangkan dirinya terlihat sangat keren dengan 12 pedang melayang. Namun sang pandai besi segera mengerem antusiasmenya, memperingatkannya bahwa proses penempaan ulang itu jauh lebih sulit daripada yang terdengar. Ia menjelaskan bahwa setiap bagian harus menahan jumlah mana yang benar-benar sama. Satu kesalahan kecil saja dan seluruh artefak hancur selamanya. Ini adalah pekerjaan tingkat master, bukan untuk pemula. Jadi, mereka setidaknya membutuhkan penyihir kelas 4. Mendengar itu, Rowan menatapnya sejenak lalu berkata, jadi, yang kita butuhkan hanyalah penyihir kelas 4 kan? Jadi, bocah kita memberitahunya bahwa ia bisa melakukannya. Sekarang, pandai besi itu berkeringat. Bertanya-tanya apakah remaja ini sangat sombong atau benar-benar memiliki keterampilan untuk mendukung klien gila ini. Rowan hanya tersenyum meyakinkan dan berjanji ia akan bertanggung jawab penuh jika terjadi kesalahan. Yang tak bagaimana meyakinkan sang pandai besi untuk membiarkannya mencoba. Pria itu memberi syarat padanya untuk lanjut, tetapi menambahkan dengan gugup, tolong jangan terlalu berisik karena ia tahu ini akan menjadi sangat liar. Jadi, sekarang bocah kita sudah fokus sepenuhnya. Ia mulai melakukan aksinya dan aura mana biru yang sangat indah meletus di sekitar pecahan yang melayang itu. Jari-jarinya mulai melakukan tarian presisi yang gila, menenun aliran energi sihir dari tangannya ke dalam logam kuno itu. Namun bagian tersulit belum datang, jadi ia menutup matanya dan masuk ke mode insting ultra. Saat berada dalam zona itu, Rowan mengingat semua pelajaran yang diberikan Pauline padanya. Ia menggabungkan kebijaksanaan wanita itu dengan semua hal canggih yang ditunjukkan Direktur Lazarus. Dalam pikirannya, ia melihat energi di dalam pecahan itu seperti ribuan cabang yang bercahaya, dan ia mulai dengan hati-hati memisahkan helai-helai sihir itu. Tapi kemudian Anda bisa melihat wajahnya sedikit berkerut karena ini sebenarnya sangat sulit, bahkan bagi seseorang sehebat dirinya. Ia memfokuskan segalanya pada tantangan nyata di sini, membagi mana pedang itu menjadi 12 bagian yang sama persis dan menjaga semuanya tetap stabil. Dengan satu dorongan terakhir, Rowan berkata, persetan, dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, menciptakan pusaran energi besar yang meledak keluar. Sang pandai besi master benar-benar ternyanga. Pria ini terguncang, menatap pertunjukan itu seolah pandangan dunianya baru saja dihapus, berpikir, apa yang sebenarnya dilakukan anak ini? Apa sekarang? Retakan cahaya terang dan tajam mulai menyebar ke seluruh permukaan pecahan saat semua kekuatan itu membelah logam dari dalam. Tornado energi akhirnya mereda dan di sanalah Rowan. Ia berdiri di sana dengan gaya yang sangat keren, dikelilingi oleh 12 bilah pedang bercahaya yang identik melayang di sekelilingnya. Pedang-pedang yang baru dibuat itu meluncur di udara dengan sangat anggun dan mendarat tepat di tangan sang pandai besi. Pria itu mulai tertawa, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia membolak-balik bilah pedang yang sempurna itu berkali-kali. Bentuknya sama, ukurannya sama, tingkat mananya pun sama. Secara harfiah, semuanya tampak sempurna tanpa celah. Ia benar-benar kehilangan akal sehatnya karena seorang anak berusia 15 tahun baru saja melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh sebagian besar penyihir hebat meskipun mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencobanya. Cerita berlanjut ke hari orientasi, dan Balbi sedang menjelaskan hal-hal standar mengenai 7 divisi Union dan bagaimana setiap orang dikelompokkan berdasarkan kemampuan mereka. Kemudian ia menyampaikan, kebenaran yang pahit, dunia ini kejam. Membawa nama Union sama saja dengan menjadikan diri Anda target, dan bahkan orang-orang biasa yang Anda lindungi di luar sana akan menyebut kalian sebagai anjing kerajaan saat kalian tidak ada. Namun, ia meminta mereka untuk tetap bertahan karena pada akhirnya, mereka ada di sana untuk menjaga kedamaian dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Melompat ke hari pelantikan, sang pandai besi menyerahkan sebuah kantung yang cukup berat berisi 12 bilah pedang itu kepada Rowan. Rowan langsung bersemangat untuk mencoba senjata-senjata hebat ini. Ia memberitahu Lukas bahwa sudah waktunya untuk pergi, tetapi temannya itu tampak seperti orang yang baru saja kehilangan hewan peliharaan kesayangannya karena terjebak di divisi ayahnya sendiri. Mereka tiba di aula megah yang luas di mana para anggota divisi Create sudah berlatih dengan sangat intens. Suara dentingan pedang terdengar di mana-mana. Sebuah suara mengumumkan bahwa rekrutan baru saja tiba. Rowan segera melihat lencana salah satu pria yang menunjukkan bahwa ia memiliki peringkat yang sangat tinggi. Itu adalah Haduran, pemimpin divisi sekaligus pendekar pedang tingkat ahli. Setelah perkenalan singkat, Edin dengan santai mengatakan bahwa ia merasa sangat bosan dan ingin melihat apa yang bisa dilakukan Rowan. Rowan dan Lukas pun kebingungan. Tunggu, apa? Bukan begini cara prosedurnya. Tapi Edin tidak peduli. Ia menunjuk ke samping dan memberitahu Rowan bahwa Oscar akan menjadi lawan
lawannya. Dan Oscar pun setuju karena ia penasaran untuk melihat seberapa jauh kemampuan sihir pedang telekinetik Rowan telah berkembang selama 5 tahun terakhir. Rowan pun kini bersemangat untuk mengetahui seberapa kuat dirinya setelah 5 tahun ini. Jadi, ia menerima tantangan duel tersebut. Sikap Rowan langsung mendapatkan rasa hormat dari Oscar, namun ia juga mengingatkan Rowan untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya karena ia pun tidak akan menahan diri. Sembari mengatakan itu, ia mengeluarkan pedang Claymore yang sangat besar. Rowan dengan tenang membalas bahwa sihir adalah keahlian utamanya. Tiba-tiba, 12 bilah pedang baru yang dialiri mana muncul entah dari mana dan mulai melayang mengelilinginya. Oscar memperhatikan bilah pedang tambahan itu dan berkata, "Tunggu sebentar. Bukankah sebelumnya jumlahnya lebih sedikit?" Rowan menjelaskan bahwa itu adalah hadiah sambutan. Oscar langsung mengenali keahlian pembuatannya dan bertanya apa nama yang diberikan Rowan untuk senjata itu. Rowan memberitahunya bahwa pedang itu bernama Seville, dan Oscar membatin apakah bilah-bilah kecil ini benar-benar bisa menyamai nama yang terdengar mewah itu. Rowan mengakui bahwa ia juga penasaran dengan kekuatan senjata-senjata tersebut, karena ini pada dasarnya adalah uji coba pertama yang sesungguhnya. Kemudian, Rowan mengajukan permintaan berani kepada Oscar. Ia ingin menjadi pihak yang memulai serangan. Aduran, yang menyaksikan dari pinggir, sangat terkesan dengan keberanian tersebut. Oscar menyadari bahwa ini bukan sekadar pemula yang sombong. Anak itu memiliki rencana yang matang, jadi mereka bersiap di sisi aula yang berlawanan. Rowan dengan bilah pedang melayangnya, dan Oscar dengan pedang besarnya. Kemudian, Oscar melepaskan aura merah yang intens dan memperingatkan Rowan, jangan berani-berani meremehkan gaya bertarung keluargaku dengan tiruan setengah matang. Rowan teringat 5 tahun latih tandingnya dengan Lucas, mengetahui gaya Claymore keluarga Pasov luar dalam dari semua latihan itu, tetapi ia juga tahu bahwa Oscar berada pada tingkat yang benar-benar berbeda daripada yang bisa dicapai temannya. Dengan itu, pertarungan pun dimulai. Ia mengerahkan segalanya sejak detik pertama, menggunakan ke-12 serpihan pedang, tetapi Oscar dengan santai menepis semuanya. Ia memberikan masukan cepat kepada Rowan, tekniknya kasar, tapi punya potensi. Namun, meskipun begitu, itu masih jauh dari cukup untuk mengalahkanku. Sambil mengatakan itu, ia langsung menerjang Rowan, dan Rowan tidak tahu bagaimana cara menghentikannya, jadi ia dengan cepat menyusun rencana darurat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menghentikan pedang itu, jadi sebagai gantinya, ia fokus untuk memperlambat kecepatan pedang tersebut. Oscar hendak melancarkan serangan lain ketika sedetik kemudian, tubuhnya benar-benar membeku di tempat. Lucas dan Edin sedang menonton dari samping dengan Lucas menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak terlihat baru saja mengunci ayahnya di tempat. Rowan kembali berdiri sementara Oscar berjuang melawan kekangan tersebut. Ternyata, Rowan menggunakan kontrol mana yang presisi untuk memanipulasi berat dan bisikan demi menjebak Oscar. Oscar menatapnya dengan senyum terkesan, sambil berkata, anak ini belajar trik-trik yang bagus, namun ia memperingatkan bahwa trik sulap murahan tidak akan mempan. Benang mana mulai retak, dan dengan satu raungan keras, Oscar menghancurkan kekanan magis itu seolah-olah hanya kertas tisu. Pedang Claymore-nya menghantam, namun berhenti beberapa inci dari Rowan, ditahan oleh ke-12 bilah pedangnya yang saling mengunci. Rowan mendorong balik dengan segenap tenaga, menyadari bahwa senjata barunya jauh lebih mampu daripada yang ia kira. Namun, Oscar berhenti bermain-main dan melancarkan combo yang ganas, mendorong Rowan mundur di sepanjang lantai dengan setiap serangan. Rowan tahu mananya masih terlalu lemah untuk menahan Oscar dalam waktu lama. Namun setidaknya untuk saat ini, situasinya tidak terlalu buruk karena ia bisa mengendalikan senjatanya. Masalah sebenarnya adalah tidak ada tempat untuk mundur lagi. Ia kehilangan pijakan. Jadi, ia memutuskan untuk beralih sepenuhnya ke mode ofensif. Ia mengeluarkan bola api dan meluncurkannya ke arah Oscar. Dan semuanya terjadi begitu cepat sehingga Oscar nyaris tidak bisa menangkisnya. Akhirnya, kumisnya lah yang terkena serangan itu. Bung itu kehilangan setengah kumisnya dalam serangan tersebut. Komandan dan rekan-rekannya tidak lupa untuk menggodanya karena kejadian itu. Beberapa bahkan langsung mengejeknya. Namun pada saat yang sama, mereka terkesan dengan keahlian Rowan.